Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya, namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya bro. Xiao dan semut emas masih berdiri di sana. Tidak ada mayat penduduk asli masa lalu, juga tidak ada musuh yang terlalu kuat. Seolah-olah mereka belum pernah muncul di sini sebelumnya. Hanya saja mengapa Xiao merasakan rasa lelah yang agak samar. Seluruh tubuhnya juga kesakitan. Namun ia tidak menemukan luka sedikit pun di tubuhnya. Ketika ia menggosok dahinya, area itu masih sangat sakit, seolah-olah pernah patah sebelumnya. Xiao sangat bingung. Apakah yang ia alami itu adalah mimpi atau sebuah reinkarnasi? Matanya mulai menyipit. Jika itu adalah mimpi, lalu mengapa seperti ini? Jika itu adalah ilusi, lalu mengapa itu tampak begitu nyata? Xiao meriksa dirinya sendiri, termasuk berbagai artefak dan hal-hal lain. Tiba-tiba saja tubuhnya bergetar, tampak sangat terkejut. Pasalnya obat umur panjang sudah menghilang dari tubuhnya. Kemudian ia mengangkat telapak tangan dan melihat jejak yang tidak jelas. Itu mengatur dirinya sendiri dengan 4 jejak lainnya. Ini adalah 5 jejak reinkarnasi Dao. Tubuh Xiao menjadi dingin. Pupil matanya mulai berkontraksi. Pancaran cahaya keluar seperti pancaran listrik. Terakhir kali ketika ia memakan buah mata air kuning, semua jenis pemandangan yang tidak terbayangkan mulai muncul. Xiao seperti telah mengalami beberapa dunia reinkarnasi. Itu meninggalkan 4 jejak Dao di telapak tangannya sebelumnya. Kali ini yang kelima telah muncul. Namun bukan ini yang terpenting. Xiao ingin tahu kemana perginya kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Jika kitab itu lenyap, maka usaha mereka akan sia-sia. Mereka pun bergegas ke pegunungan dan dengan cepat naik ke gunung ilahi yang megah. Dalam mimpi itu, disinilah tepatnya Xiao bertempur hebat melawan Hiu Suang. Setelah menelusuri gunung ini, mereka tidak menemukan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Lalu Xiao berjongkok dan ia mengambil semut seukuran ibu jari itu dari tanah. Itu bukan semut bertanduk surgawi, melainkan semut yang sebelumnya mendorong tengkorak ke bawah gunung. Lalu Xiao mencari kesadaran ilahinya dan berharap menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya Xiao harus kecewa. Semut ini masih belum mengembangkan kecerdasannya. Indera spiritualnya belum tajam. Itu hanyalah semut biasa yang lebih kuat saja. Ia tidak bisa merasakan apa yang disebut peristiwa aneh dan ajaib dari tubuhnya. Tiba-tiba gunung surgawi yang agung bergerak bolak-balik dan bergemuruh dengan kebisingan. Bahkan gunung itu bersinar dengan cemerlang. Setelahnya terlihat seekor burung gagak yang melebarkan sayapnya. Lantas burung ini berdiri di atas tengkorak. Ini adalah jenis burung yang tidak menguntungkan. Tapi saat ini, itu tidak memberi orang lain perasaan jahat. Malah lebih terlihat seperti seseorang yang kecewa dan frustasi. Lalu teriakan pembunuhan yang mengguncang dunia mulai terdengar. Sosok manusia yang tak berujung mulai terlihat dan tampak seperti roh perang. Burung gagak itu bermandikan kabut hitam dan cahaya api. Itu membuatnya tampak semakin misterius. Wajah-wajah raksasa muncul satu demi satu memandang Xiao dari balik kabut hitam. Xiao tahu bahwa itu adalah roh-roh heroik. Dia tahu bahwa hal-hal ini dihasilkan oleh kehendak tak terpadamkan dari tokoh-tokoh tertinggi yang telah jatuh. Biasanya roh heroik tidak akan memiliki terlalu banyak kesadaran diri. Namun semangat kepahlawanan yang berubah menjadi burung gagak ini sangat luar biasa. Tak lama gagak emas itu mulai berkata, "Biarkan aku membantu kalian berdua menghilangkan beberapa keraguan." Xiao dan semut kecil itu tidak lagi mengatakan apa-apa. Mereka diam-diam mendengarkan gagak hitam ini. Apa yang kalian lihat saat ini adalah tanah pemurnian pamungkas yang sebenarnya.
serta medan perang kuno dari masa lalu. Apa yang kamu lihat sebelumnya adalah pemandangan mayat dan darah yang tak ada habisnya. Itu semua memang benar-benar ada. Seperti itulah tempat ini setelah pertempuran pamungkas. Tempat ini akhirnya jatuh di bawah tangan pihak lain. Kalian berdua melihat mayat leluhur, sisa-sisa individu yang tak terhitung jumlahnya. Hiu Suang, orang ini memang ada, memang memiliki gelar tak tertandingi di bawah langit. Salah satu tokoh terkemuka dari generasi pihak lain dalam fase terakhir Immortal Ancient. Ia datang tepat untuk membunuh makhluk muda tertinggi dari duniaku. Pertempuran dalam mimpi itu sangat nyata. Itu adalah ujian untuk kalian berdua. Jika Anda bukan lawan Hiu Suang, maka Anda tidak akan memiliki nasib dengan kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Hanya dari sedikit informasi itu, Xiao benar-benar mengerti apa yang terjadi. Namun ia masih sedikit bingung apakah dirinya memang benar-benar bertarung dengan Wu Suang. Dengan santainya gagak itu berkata, "Kamu memang melakukannya, tetapi juga kamu tidak melakukannya." Orang itu memiliki kekuatan Hiu Suang, tapi itu bukan tubuh aslinya. Lagi pula ada era besar yang memisahkan kalian. Jadi bagaimana mereka bisa bertemu dengan mudahnya? Jika mereka benar-benar bertemu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Hiu Suang telah berkultivasi untuk era yang tak ada habisnya. Jika mereka bertemu di dunia ini, maka itu tidak akan terbayangkan. Apa yang dialami oleh Xiao adalah cerminan sejarah. Dapat dikatakan bahwa Anda bertemu dengan Hiu Suang, tetapi sebagian dapat dikatakan bahwa Anda menyaksikan orang lain sedang bertarung melawannya. Itu karena ada fase terakhir Immortal Ancient. Benar-benar ada seorang pemuda yang datang dengan tunggangannya untuk mencari ayahnya. Namun tak disangka, pemuda itu bertemu dengan Hiu Suang. Orang itu sangat kuat dan dianggap sebagai harapan semua orang. Pemuda ini telah tinggal di dalam keluarga umur panjang. Dalam pertempuran itu, pemuda ini berharap menemukan mayat orang-orang yang ia cintai. Tapi pada akhirnya, ia bertemu dengan Hiu Suang. Saat itu, Wu Suang memegang pot peleburan abadi. Ia mengumpulkan darah esensi dari tokoh-tokoh tertinggi ini. Wu Suang seharusnya sudah pergi sejak lama, tapi ia merasakan sesuatu dan menemukan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Ia bahkan berhasil membuka segelnya. Wu Suang pun tinggal selama beberapa hari untuk mempelajarinya. Ketika bertemu dengan pemuda ini, keduanya bentrok dengan sangat sengit. Namun sangat disayangkan, pemuda itu dibunuh dengan kejam oleh Hiu Suang. Salah satu benih paling kuat dari Immortal Ancient jatuh di sini, mati tanpa mencapai apapun. Sementara itu, apa yang dialami Xiao, beberapa diantaranya dihasilkan oleh jejak Hiu Suang. Beberapa yang lainnya dihasilkan oleh pemuda itu. Kemudian Gagak Emas berkata kalau saat ini Wu Suang masih hidup. Kalimat ini membuat pikiran Xiao menjadi sangat berat. Itu juga membuat pernapasan semut kecil menjadi sulit. Lalu Xiao bertanya lagi, mengapa saya merasa apa yang saya hadapi bukan hanya jejak, tetapi itu sangat nyata, seolah-olah itu adalah contoh reinkarnasi. Gagak itu pun menjawab dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Berdasarkan pemahaman saya, Anda hanya bertarung dengan jejaknya. Namun puncak gunung ini sangat luar biasa. Puncak ini dikenal sebagai puncak abadi. Mungkin itu benar-benar mempengaruhi keseimbangan ruang dan waktu, dan dengan paksa membawa kalian berdua kembali ke fase terakhir Immortal Ancient. Itulah yang membuat kalian bertemu dengan Hiu Suang. Di sana, Xiao dan semut kecil berjanji akan memenggal kepala Hiu Suang jika mereka bertemu lagi. Namun untuk saat ini, sepertinya itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Kekuatan dari sosok itu sangatlah mengerikan. Apa yang harus Xiao lakukan untuk mengangkat dirinya ke puncak Dao Ilahi? Ia tidak punya banyak waktu sekarang. Jadi ia
hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melampaui batas. Kemudian Xiao bertanya, di mana kitab suci yang tak dapat dihancurkan? Sambil menghela nafas, gagak itu berkata, He Wushuang sudah membawanya pergi. Seketika semua tanduk surgawi berteriak ketakutan. Rambut hitam Xiao juga berkibar di belakangnya. Ia mengepalkan tinjunya karena ini semua terlalu mengerikan. Musuh menjadi jauh lebih kuat, sementara dirinya masih ketinggalan. Kemudian gagak itu berkata lagi, He Wushuang memang membawa kitab suci ini. Tidak berarti bahwa warisan benar-benar telah menghilang. Apa yang disebut tidak dapat binasa adalah membuat daging seorang menjadi tidak dapat binasa. Tubuhnya akan ada selamanya. Untuk dikenal sebagai tidak dapat binasa, itu berarti bahwa kitab suci juga harus tidak dapat binasa. Xiao dan semut kecil sedikit tercengang. Mereka masih agak bingung dengan ucapan gagak emas ini. Lalu gagak emas melanjutkannya dan berkata, kitab suci abadi yang sejati terukir di puncak abadi ini. Jika kamu ingin mendapatkan tulisan suci ini, maka kamu perlu mendapatkan pengakuannya. Kalian perlu memiliki kunci tulisan suci. Xiao dan semut kecil itu sama-sama tercengang saat mendengarnya. Mereka tidak pernah menyangka tempat ini akan sekompleks itu. Di masa lalu, Wushuang dan bawahannya mengambil tindakan bersama. Mereka dengan paksa membuka celah dan mengungkapkan kitab suci yang benar. Setelah orang-orang itu percaya bahwa He Wushuang memperoleh kitab sucinya, mereka menggunakan pot perbulan abadi untuk memperbaikinya. Ketika itu sudah mencapai tingkat sempurna, maka kitab suci abadi tidak akan muncul lagi di gunung ini. Mereka tidak ingin generasi selanjutnya mendapatkan kitab suci itu. Hanya saja mereka adalah orang-orang dari sisi lain. Jadi mereka tidak terlalu memahami sifat menakutkan sebenarnya dari kitab suci ini. Setelah waktu yang tak berujung telah berlalu, puncak abadi kini telah pulih. Tulisan suci dalamnya akan muncul sekali lagi. Tidak heran banyak orang yang mengatakan begitu kitab ini benar-benar disempurnakan hingga sempurna, seseorang bisa menjadi tak tertandingi di bawah surga. Mereka benar-benar dapat mencapai terobosan melalui semua kesengsaraan dan tidak dapat binasa di dunia ini. Semut kecil itu menghela nafasnya. Ia merasa agak putus asa dan juga sedih. Di matanya situasinya masih sangat buruk. Itu karena He Wushuang merebut kitab suci selangkah di depan mereka. Saat ini mereka tidak tahu tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Wushuang. Jadi apa gunanya untuk mengejar ketertinggalan? Tapi setelah berpikir sejenak, ia mulai mendapatkan pencerahan. Jika kitab suci yang tak terkalahkan masih bisa muncul di gunung ini, berarti Wushuang masih belum menyempurnakan kitab itu. Jadi masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dari sosok mengerikan itu. Gagak emas juga mengiyakan perkataan semut tanduk surgawi. Lalu ia berkata, kitab suci yang diperoleh Wushuang itu tidak lengkap. Tempat ini hanya memiliki 4 lembar kulit binatang emas yang kalian lihat. Nyatanya itu belum semuanya. Seharusnya ada 9 lembar kitab suci di gunung ini. Tentu saja hal ini membuat Xiao sangat tercengang. Ada total 9 halaman dari kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Pihak lain hanya membawa 4 lembar. Jadi sepertinya Wushuang benar-benar tidak bisa mencapai kesempurnaan. Tidak heran jika semua tanduk surgawi tidak dapat sepenuhnya mengolah kitab tersebut. Kemudian Xiao bertanya lagi, di mana 5 lembar yang tersisa? Gagak itu pun menjawab, mereka dikabarkan berada di tanah terlarang yang paling menakutkan dari 9 surga 10 bumi. Bahkan di dunia kami, hanya 2 atau 3 orang yang mengetahuinya. Xiao dan semut kecil itu tahu bahwa ada area terlarang yang memang menakutkan di dunia ini yang tidak bisa dimasuki. Bahkan keluarga yang berumur panjang perlu menghindari tempat-tempat itu.
Jika Anda ingin memasuki area terlarang, Anda harus hidup untuk menjelajahinya. Sebelum Anda mempelajari 5 lembar tulisan suci yang terakhir, yang terbaik adalah jika Anda mengolah 4 lembar pertama untuk saat ini, kata gagak tua sambil menuangkan air dingin. Hanya saja sangat sulit untuk membuka puncak abadi ini sekarang. Itu karena kalian berdua membutuhkan kunci kitab suci. Mereka pun lantas bertanya, seperti apa bentuk kunci kitab suci ini? Dengan santainya Gagak Emas mengatakan kalau itu adalah kunci tulang putih yang lembut seperti batu giok. Ketika ia mendengar jawaban ini, Xiao langsung tergerak. Ia pun dengan cepat melihat barang-barangnya dan menghasilkan kunci tulang putih berkilau seputih salju. Seketika Gagak itu tersentak kaget. Itu adalah benda yang diperoleh Xiao saat berada di Immortal Battlefield. 3 tahun yang lalu, para siswa dari institusi Dewa Surgawi pindah bersama untuk menjalani persidangan api. Mereka sebelumnya telah memasuki tanah kuno. Kunci ini ditemukan dari gua bawah tanah. Dengan kunci kitab suci, Xiao bisa mendapatkan kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Kemudian Xiao langsung mengambil tindakan. Mereka mendekati jurang dan mengoperasikan kekuatan ilahi terbesarnya. Tiba-tiba ada jenis reaksi dari puncak abadi yang membuatnya bangkit kembali. Gunung itu menjadi seperti makhluk hidup dan melepaskan cahaya. Tubuh gunung yang telanjang awalnya berwarna abu-abu kusam dan kurang cahaya. Tapi sekarang, beberapa batang rumput yang lembut mulai tumbuh. Gunung ini berubah menjadi lahan yang subur dan juga indah. Selanjutnya, suara kitab suci yang agung terdengar melalui puncak gunung. Suara-suara tulisan suci ini adalah ilahi dan bermartabat. Seolah-olah makhluk yang tak dapat binasa sedang melantunkan tulisan suci di sini. Kemudian di atas gunung, beberapa lembar kulit binatang emas mulai meluncur. Setelahnya itu berubah menjadi kertas. Permukaan mereka tercakup dalam kitab suci, berisi misteri yang tak ada habisnya. 4 lembar emas berkibar di sana, mengeluarkan suara hua-hua. Ini justru kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Segera setelah itu, telapak tangan Xiao mulai bersinar. Ia mengaktifkan kekuatan magis, mengoperasikan kunci tulang putih di tangannya. Pada saat ini, energi keberuntungan meletus dalam ribuan garis. Itu sangat indah dan juga luar biasa. Tiba-tiba kunci tulang putih berubah menjadi seberkas cahaya putih. Itu memasuki puncak abadi, langsung masuk ke tubuh gunung dan kemudian menghilang tanpa jejak. Seketika suara yang menggetarkan dunia terdengar keras. Gunung ini retak, melepaskan cahaya kemasan yang paling cemerlang dari dalam. Pada saat ini, matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya menjadi redup. Hanya berfungsi sebagai latar belakang saja. Hanya gunung kuno yang megah ini yang menunjukkan kecemerlangannya. Pada akhirnya gunung itu runtuh. Batu-batu raksasa berjatuhan ke segala arah. Akibatnya pemandangan di dalam bisa terlihat. Kitab suci yang sebenarnya ada di sana. Keempat lembaran emas itu sangat kental dan juga nyata. Di kejauhan, Gagak itu tiba-tiba terkejut dan kemudian berkata, "Ini sangat bagus. Pemulihan kitab suci relatif lengkap dan juga tidak menjadi rusak." Di masa lalu, terlepas dari apakah itu semut tanduk surgawi yang lama atau hiu suang, mereka berdua datang ke sini. Saat itu, 4 lembar kulit binatang emas memiliki beberapa kekurangan. Misalnya kehilangan sudut, kekurangan beberapa baris terakhir. Sedangkan sekarang ini, 4 lembar tulisan suci ini relatif lebih lengkap. Sesaat kemudian, Xiao dan semut kecil menyentuh kitab suci ini. Saat itu, mereka tidak bisa menggerakkan tulisan sucinya. Xiao dan semut kecil sangat terkejut. Mereka merasakan kalau tulisan ini sangatlah berat. Setelahnya, semut kecil itu mengeluarkan raungan keras, mengangkat selembar kulit binatang emas itu dengan kekuatan penuh. Seluruh tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual. Sekarang, ia bahkan sudah merasa sangat tegang.
Mereka mengira kalau itu hanya sebuah sejak. Tidak mungkin itu memiliki bentuk materi. Namun nyatanya, kitab ini benar-benar memiliki bentuk fisik. Xiao dan semut emas kecil tidak bisa memindahkannya. Jika dia bisa dipindahkan, setidaknya masih ada cara yang lainnya. Kemudian Xiao dan semut emas mempelajari karakter dalam kitab itu dengan cermat. Walaupun karakternya agak membingungkan, Xiao masih mengerti tentang makna yang dikandungnya. Setelah beberapa waktu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Keempat kulit binatang menjadi redup. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di sekitar mereka juga padam. Segera setelah itu, 4 lembar kulit binatang emas menghilang dari langit. Hal ini terjadi karena keduanya sudah mengingat setiap karakter dari kitab sucinya. Itu setara dengan menjadi abadi. Sementara itu, Xiao dan semut emas tetap dalam keadaan yang menakjubkan untuk waktu yang cukup lama. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, memahami kitab suci, dan tidak mau bangun dari meditasinya. Tapi setelah gagak itu terbatuk-batuk, baru keduanya mulai terbangun. Saat ini mereka sudah mengingat bagian atas kitab suci abadi. Untuk mendapat 5 sisanya, mereka harus pergi ke tanah terlarang. Ini adalah area yang sangat terlarang, yang megah dan juga mengerikan. Pergi ke sana sama saja dengan membuang nyawa seseorang. Untuk sekarang, mereka akan memahami dulu bagian atas hingga benar-benar menampilkan kehebatannya. Berkultivasi pada bagian atas kitab ini saja sudah bisa membuat seseorang menjadi makhluk tertinggi. Bahkan sudah bisa melangkah ke domain umur panjang. Dengan kitab suci di tangannya, Xiao dan semut kecil merasa sangat puas. Ini adalah tujuan dari perjalanan mereka. Jadi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Setelahnya gagak itu menyuruh mereka segera pergi dari sana. Energi buruk yang ditekan di tempat ini terlalu kuat. Tinggal di sana terlalu lama bisa merusak daun. Xiao pun membungkuk dengan hormatnya. Ia mengucapkan terima kasih yang tulus. Gagak itu juga sangat senang dengan pencapaian keduanya. Ia berharap keduanya akan mencapai tingkat sempurna kitab suci abadi. Lalu Xiao dan semut emas segera pergi ke kejauhan. Mereka samar-samar bisa mendengar lagu perang kuno. Dalam keadaan linglung, Xiao melihat bumi besar yang diwarnai dengan darah. Orang-orang dari semua klan berkelahi. Istri dan anak-anak menangis dalam kesulitan. Namun pada akhirnya, mereka tetap saja kalah. Bahkan para tetua, nona muda, atau anak-anak yang lemah pun tidak luput. Penduduk asli terbunuh. Semuanya telah musnah. Ini adalah immortal kuno yang menyedihkan. Itu awalnya adalah dunia yang makmur, namun dikubur secara paksa. Mereka berdua berjanji tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada dunianya. Di sepanjang jalan tidak ada yang tidak terduga terjadi. Mereka tidak mendapat rintangan yang berarti. Setelah meninggalkan tanah gunung itu, mereka mengikuti jalan gunung dan melewati jalan setapak. Ketika Xiao tiba di jalan ini, orang-orang mulai berteriak histeris. Mereka tak menyangka Huang ternyata masih hidup. Ternyata ada beberapa orang yang belum pergi dan menunggu kabar tentang Xiao. Ini adalah berita besar. Sebelumnya tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup dari sana. Namun kini Huang telah mematahkan kutukan yang berlangsung sejak lama. Tempat ini pun meletus dengan kebisingan. Berita terbang ke segala arah dan sampai ke kedalaman Laut Utara. Perjalanan pulang mereka sangat tenang. Tidak ada hal-hal tak terduga yang terjadi. Peti mati kuno dan mayat kuno di tebing yang matanya terbuka membiarkan Xiao keluar. Mereka akhirnya meninggalkan tanah bahaya itu. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup melewati mereka. Ada hamparan kabut hitam disertai hujan deras yang membersihkan langit. Itu menenggelamkan tanah di sekitar pegunungan raksasa. Ini terlalu tiba-tiba, membuat orang-orang benar-benar terkejut. Banyak yang mengira kalau itu dilakukan oleh hantu yang telah mencapai keabadian.
Ini menyebabkan kepanikan yang cukup meresahkan. Banyak orang mulai melarikan diri. Itu karena dalam hamparan kegelapan itu, kabut abu-abu terasa sangat menyesakkan. Sementara itu, hanya Xiao yang tahu bahwa ini bukan hantu abadi. Ini bukan perubahan aneh yang terjadi di pegunungan kuno, melainkan dilakukan oleh makhluk lain. Segera setelah ini, Xiao dibawa keluar angkasa oleh sebuah angin kencang. Ia berdiri di sana dan menatap bintang-bintang kosmos. Seketika garis hitam muncul di antara alis Xiao. Ekspresinya tidak menyenangkan. Nyatanya ada dua orang di sisi lain, satu tua dan satunya lagi adalah muda. Xiao tidak mengenali yang lebih tua. Rambutnya jarang dan wajahnya penuh kerutan. Orang itu sangat tua sampai-sampai ada bau busuk. Rambutnya jarang dan wajahnya penuh kerutan. Xiao bisa tahu dengan satu pandangan bahwa orang ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Adapun yang lebih muda, Xiao mengenalinya. Itu adalah seorang yang telah bertarung dengannya belum lama ini di institusi Dewa Surgawi. Ia adalah Wang Manglong dari keluarga umur panjang klan Wangxi. Dengan nada dingin, Manglong berkata, "Saya percaya Anda sudah tahu alasan kami datang ke sini." Lantas penatua itu berkata juga, "Anak muda, kamu tidak buruk. Bakatmu luar biasa, layak untuk dihormati. Namun justru inilah mengapa Anda membuat banyak orang ketakutan. Begitu Anda diizinkan untuk tumbuh dewasa, saya khawatir akan ada bencana besar yang menimpa keluarga Wang saya." Dengan tatapan acuh, Xiao pun berkata, "Ingin membunuhku seperti ini? Tidakkah kalian merasa itu terlalu berlebihan? Terlepas dari ini, setelah Penatua Agung Institusi Dewa Surgawi mengetahui hal ini, apa kalian semua masih dapat terus hidup?" Namun ternyata penatua itu tidak peduli dengan ucapan Xiao. Ia yakin hal-hal tak terduga tidak akan terjadi. Xiao pasti akan mati di tangannya. Dari sana Xiao menyadari kebencian keluarga Wang sudah mendarah daging. Masalah ini seperti tidak akan berakhir baik untuknya. Walaupun Xiao itu kuat, ia pasti sudah berada di bawah kekuatan orang tetua ini. Apalagi orang tua itu sudah hidup sangat lama. Kemudian Xiao berkata, makhluk-makhluk dari sisi lain akan menyeberang, dan aku bisa dianggap sebagai salah satu benih. Jika saya tidak mati, maka saya dapat menunjukkan kegunaan yang besar. Tapi tak disangka, tetua ini langsung berkata, "Siapa yang peduli jika langit dan bumi runtuh? Selama keluarga umur panjang Wang masih ada, maka itu sudah cukup. Penyerangan dari sisi lain, perbatasan sunyi, bukan urusan kami. Alasan mengapa keluarga umur panjang dapat bertahan adalah karena mereka semua memiliki metode. Ada alasan untuk semua ini." Seketika Xiao menjadi marah. Kata-kata yang diucapkan orang tua ini terlalu jelas. Mereka pantas untuk dihukum. Keluarga umur panjang ini benar-benar seperti sampah. Xiao merasakan seluruh tubuhnya memancarkan panas dan darahnya mengalir lebih cepat. Lantas dengan tatapan dingin, penatua itu meminta Xiao menyerahkan semut tanduk surgawi dan peluang yang pernah ia peroleh. Ketika ia mendengar kata-kata serakah ini, semut tanduk surgawi juga marah sampai gemetar. Orang ini tidak tahu malu, benar-benar mampu mengucapkan kata-kata tercela seperti itu. Sementara itu, Xiao merasa sangat murka di hatinya. Ia tak mengerti mengapa Penatua Agung dan yang lainnya tidak bersekutu untuk melenyapkan keluarga seperti mereka. Tetua itu pun menjelaskan pada Xiao bahwa dunia ini tidak berdiri dari hitam dan putih saja. Masih ada yang namanya abu-abu. Inilah jalan yang ditempuh keluarga Wang untuk terus bertahan. Xiao mendengarnya merasa sangat jijik dengan reputasi keluarga Wang ini. Ia tak menyangka keluarga umur panjang tidak lebih dari sekelompok pecundang. Lantas Xiao secara langsung mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan kitab suci yang tak bisa dihancurkan. Sontak hal ini membuat pasangan tua dan muda itu sama-sama tercengang. Mata mereka terbakar dengan keinginan dan keserakahan.
Mereka menyuruh Xiao segera menyerahkannya. Kemudian Xiao berkata, "Semuanya, jika kalian masih tidak keluar, maka tulisan suci ini mungkin akan berpindah pemilik. Keluarga Wang akan merebut kitab suci legendaris ini." Tiba-tiba kekosongan bergetar ringan, seolah-olah riak mulai menyebar. Nyatanya beberapa orang telah meruntuhkan batasan yang dibuat penatua ini. Saat itu telah muncul 3 orang misterius. Wajah mereka tidak terlihat karena menggunakan topeng. Mereka muncul karena mendengar kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Seketika ekspresi tetua keluarga Wang menjadi tidak menyenangkan. Ia tidak pernah menyangka 3 individu yang menakutkan akan ada di sana. Bahkan ia tidak menyadari dan menemukan kehadiran mereka. Ini benar-benar ceroboh. Di sana ketiganya mengungkapkan kalau mereka hanya membutuhkan kitab suci abadi. Mereka tidak tertarik sedikit pun terhadap Xiao. Lalu tetua keluarga Wang berkata, "3 teman Dao, masalah ini dapat didiskusikan dengan baik. Kita dapat membuat 4 salinan tulisan suci ini. Orang ini akan dibunuh olehku." Namun 3 ahli besar itu tetap diam. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja hal ini membuat tetua ini menjadi khawatir. Xiao nyatanya sudah mendatangkan masalah baru baginya. Ia tak akan membiarkan kematian Xiao berjalan mudah. Walaupun berada dalam tekanan orang-orang kuat, Xiao masih tetap tenang. Ia bahkan bertanya, apakah Yuan King tidak datang ke sana. Seketika semua orang tercengang. Mereka merasa ada yang tidak beres. Mengapa Huang setenang ini? Benar-benar memasang penampilan seolah-olah ia percaya diri dengan dukungannya. Ketika para penjahat itu mulai mendeteksi, mereka tidak menemukan orang lain di sana. Sontak hal ini membuat penatua keluarga Wang menjadi semakin marah. Dia pun mengambil tindakan dan mengulurkan tangannya. 5 jarinya terbuka dan meraih leher Xiao. Ia mengangkat leher Xiao seperti anak ayam kecil dan kemudian dengan keras mempermalukannya. Dari samping, Wang Malong tertawa terbahak-bahak. Ia merasakan kegembiraan yang tak ada tandingannya. Sambil menghela napasnya, Xiao berkata, "Kalian semua telah memaksaku." Kemudian Xiao menghancurkan sepotong batu giok kuno. Helai demi helai cahaya warna-warni dilepaskan dari sana. Itu membawa kekuatan jiwa. Nyatanya itu adalah giok pemeliharaan abadi. Seketika ekspresi tetua keluarga Wang langsung berubah. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini adalah harta karun legendaris yang dapat memelihara kekuatan jiwa. Benda ini sangat berharga. Bahkan beberapa makhluk tertinggi yang kuat belum pernah melihatnya. Ekspresi 3 ahli hebat lainnya juga berubah di tempat. Sampai-sampai ada yang ingin segera lari. Tak berselang lama ada suara yang berkata, "Sejak kamu datang, maka kamu tidak perlu terburu-buru untuk melarikan diri." Setelah giok pemeliharaan abadi dihancurkan, untayan demi untayan cahaya warna-warni terjalin bersama dan membentuk sosok. Orang yang muncul dari untayan cahaya itu tidak lain adalah Tetua Agung Institusi Dewa Surgawi. Sontak penatua keluarga Wang sangat ketakutan hingga jiwanya gemetar. Tangan besarnya yang mencapai leher Xiao tiba-tiba dihentikan secara paksa. Ia tidak pernah menyangka akan melihat ahli yang tiada tara ini. Wang Manglong di samping bahkan lebih terpana. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa sesepuh bisa mengabaikan 9 surga, 10 bumi dan mengikuti Xiao? Tiba-tiba Tetua Agung mengangkat tangannya, menampar tangan besar yang diulurkan oleh Tetua keluarga Wang. Serangan itu langsung mengubah tangannya menjadi abu yang berserakan. Penatua ini melepaskan jeritan menyedihkan. Kemudian dengan putaran tangan Tetua Agung, penatua keluarga Wang dicengkram seperti anak ayam. Ia sekarang berada di posisi yang sama sebelumnya dengan Xiao. Pada saat yang sama, Tetua Agung mengeluarkan teriakan pendek. 3 ahli hebat yang ingin lari barusan mulai bergetar. Semuanya terhuyung-huyung
dan tidak dapat meninggalkan tempatnya. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara gemetar. Mereka memanggil Tetua Agung dengan sebutan senior. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Penatua Agung muncul di sana. Ini jelas merupakan tubuh spiritual, bukan tubuh aslinya. Itu bersembunyi di dalam giok pemeliharaan abadi untuk melindungi Xiao. Dari sana, orang dapat melihat bahwa Penatua Agung terlalu mementingkan Xiao. Adapun tetua keluarga Wang, belum lama ini ia masih tenang, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Tetapi sekarang wajahnya pucat, sulit baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lehernya dicengkram oleh Penatua Agung dan sulit untuk digerakkan sama sekali. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Xiao secara alami tidak merasa takut. Sebelum menuju ke Laut Utara, ia mendiskusikan hal-hal secara pribadi dengan Penatua Agung. Pada akhirnya Penatua Agung memberinya sepotong giok pemeliharaan abadi. Ia mengatakan bahwa itu bisa melindungi Xiao dari apapun. Giok pemeliharaan abadi ini sangatlah ajaib. Tubuh spiritual dapat dipecah dan disimpan di dalam. Giok ini bahkan sulit deteksi oleh pihak lain. Pada saat genting, itu bisa langsung dipasang kembali menjadi tubuh jiwa yang sebenarnya. Tak lama Penatua Agung mengelurkan jarinya. Armor, topeng, dan hal-hal lain dari 3 ahli hebat semuanya hancur menjadi debu. Sepenuhnya mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka semua tua dan berambut abu-abu, tokoh generasi yang lebih tua. Sayang sekali Yuan King benar-benar tidak ada di sana. Adapun 3 individu ini, Xiao tidak mengenali salah satu dari mereka. Lalu Penatua Agung berkata, 3 keluargamu juga mengirim orang. Itu benar-benar membuatku kecewa. Sontak ketiga orang ini meminta pengampunan. Mereka mengaku kalau tidak ingin menyakiti Huang. Mereka hanya penasaran dengan fenomena yang terjadi di Laut Utara. Jelas bahwa ketika Xiao meninggalkan gua abadi di bawah lembaga Dewa Surgawi, itu menarik perhatian dan keingintahuan mereka. Karena keserakan, mereka juga mengikutinya di belakang. Penatua Agung tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Kalian semua bisa mengakhiri hidup kalian sendiri di sini. Aku akan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada beberapa garis yang tidak bisa dilewati. Saya tidak ingin berselisih dengan keluarga Anda, tetapi Anda semua harus melakukan bagian Anda juga." Mereka bertiga langsung putus asa. Mereka memahami niat Penatua Agung. Ini seperti membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Tetua Agung akan mengambil tindakan untuk melindungi Xiao. Mereka bisa dianggap sebagai tokoh hebat. Bahkan di 9 langit dan 10 surga, status mereka sangat tinggi. Tapi sekarang, hidup mereka akan berakhir di saat ini juga. Saat ketiganya masih terdiam, Penatua Agung langsung mengambil tindakan. Ia melepaskan sungai bintang dan menghasilkan pedang ilahi. Dengan tebasan ringan, Tetua Agung mengubah ketiga orang itu menjadi abu. Itu sangat langsung. Tidak ada belas kasihan yang tersisa. 3 ahli terbunuh begitu saja ditebang oleh Penatua Agung. Ekspresi sesepuh keluarga Wang langsung menjadi pucat. Semua kerutannya mulai bergetar. Lantas dengan memutar tangannya, Penatua Agung meledakkan separuh tubuhnya yang lebih besar menjadi abu yang berserakan. Ia hanya meninggalkan kepala, tetapi roh primordial di dalamnya telah lama terbakar habis. Penatua keluarga Wang yang sombong kini sudah tewas. Sementara itu Wang Manglong sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya sedingin es. Ia tidak pernah menduga akan ada kejadian seperti ini. Kemudian Xiao berjalan ke depan dan melepaskan tinjunya. Seketika Manglong berusaha melindungi dirinya sendiri. Namun semua itu masih sia-sia. Dengan suara pu, Manglong hancur berkeping-keping oleh kepalan yang dipenuhi amarah. Segera setelah itu Penatua Agung mengajak Xiao pergi dari sana. Dengan ayunan lengan bajunya, kabut tipis menyelimuti mayat keluarga Wang yang hancur. Mereka akan dibawa kembali ke klannya. Di sana Xiao sangat terguncang. Penatua Agung melakukan terlalu banyak hal untuknya. Sekarang mereka akan menerobos
ke kediaman keluarga Wang. Penatu Agung terlihat sangat murka dengan kejadian ini. Ia perlu membuat beberapa orang mengerti bahwa ada beberapa garis bawah yang tidak bisa dilewati. Lalu sambil membawa Xiao, Penatu Agung merobek kubah surgawi dan langsung menuju ke keluarga umur panjang yang kuno. Angin kencang meraung, menelan 9 surga. Penatu Agung seperti Peng yang menyelam ke bawah. Ketika ia berjalan, satu langkah membawanya beberapa puluh ribu li. Kecepatannya benar-benar tak terbayangkan. Terlebih lagi, ia masih belum mencapai kecepatan tertingginya. Ini buat Xiao sangat terguncang dalam hati. Ia akhirnya mengerti mengapa Penatu Agung adalah salah satu ahli paling kuat di dunia ini. Jenis kecepatan ini mengganggu waktu. Fragmen temporal terbang kemana-mana di sekitarnya. Bahkan ada lebih banyak lagi matahari, bulan, dan ada bintang yang bergerak. Mereka hanya bergegas ke tujuannya. Namun fenomena alam yang menakjubkan ini telah tercipta. Keluarga Wang berada di surga yang tak terukur. Jadi dia perlu merobek tembok alam yang lebih besar. Segera setelahnya, Penatu Agung mengayunkan lengan bajunya dan menghancurkan kehampaan. Kini mereka sudah tiba di tujuannya. Itu terlalu cepat. Setelah perjalanan singkat, mereka langsung tiba di sisi lain surga yang tak terukur. Di depan, ular naga mulai bangkit dari benua. Kilin diletakkan di dalam pegunungan. Burung phoenix terbang di atas dengan energi keberuntungan. Tentu saja yang disebut ular naga bukanlah naga sejati, melainkan gunung-gunung raksasa yang membentuk tulang punggung yang berliku-liku. Sementara itu, puncak-puncak besar ini seperti meletakkan kilin. Energi ungu naik dalam bentuk spiral, kabut ungu memenuhi tempat ini. Di sana ada terbing terjal yang menyerupai burung phoenix. Tempat itu adalah salah satu puncak paling terkenal dari surga yang tak terukur. Itu adalah milik dari keluarga Wang, yang dikenal sebagai istana Wang berumur panjang. Ketika kelompok tetua agung tiba di sana, sebuah suara berteriak ke depan. Nyatanya seekor kera ungu emas yang tingginya 100 jang menghalangi jalan mereka. Kera ini menganggap tetua agung sebagai seorang penyusup. Ia bahkan memaki tetua ini dan siap mengambil tindakan. Lalu dengan ayunan lengan bajunya yang besar, tetua agung membuat kera ini berteriak. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya sangat terguncang. Lalu ia terbang beberapa ribu li dan menghilang ke cakrawala. Perlu diketahui, area di sekitar tempat itu telah dilindungi oleh formasi mematikan. Untuk menerobos ke depan, dibutuhkan kekuatan yang sangat hebat. Tapi itu semua bukan masalah bagi Tetua Agung. Setelah menganalisisnya sebentar, Tetua Agung langsung menekan ke depan dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Sejumlah besar simbol berkedip di bawah kakinya. Semuanya misterius dan sangat kompleks. Di tempat-tempat Penatua Agung berjalan, kilat tak berujung meletus dengan hebatnya. Di belakangnya, permukaan tanah pecah. Garis-garis magma mengalir ke langit. Itu membentuk hamparan merah yang luas. Formasi itu sangat mencengangkan. Bahkan seseorang yang sekuat Penatua Agung menimbulkan gangguan yang begitu besar. Semua jenis binatang buas meraung. Burung-burung ganas melepaskan tangisan panjangnya. Gangguan di sini meningkatkan kewaspadaan segala sesuatu yang ada di depan. Tak lama, Peng bersayap emas tiba dan memaki Penatua Agung. Peng ini menyebut Penatua sebagai orang yang sangat lancang. Xiao yang melihat makhluk ini sangat takutan. Ini adalah makhluk turunan yang sepertinya setara dengan seorang tetua. Namun Penatua Agung mengalahkan makhluk itu dengan sangat cepat. Sesaat kemudian sebuah istana besar berdiri di jalan mereka. Seseorang duduk di dalam istana besar itu. Kemudian Penatua Agung mengirim tubuh setengah hancur Wang Manglong dan kepala tetua dari keluarga Wang. Mayat itu menabrak gerbang gapura hingga membuatnya runtuh. Seketika ahli yang duduk di sana menatap Penatua Agung dengan tatapan dingin. Lalu orang itu berkata, "Anda memang sangat kuat.
Tetapi jika Anda ingin provokasi keluarga Wang saya, Anda telah melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Kamu telah membawa bencana pada dirimu sendiri. Kemudian pria parubaya itu mengambil tindakan. Ia segera menggunakan gerakan yang sangat gesit. Pada saat itu, cahaya pedang muncul di mana-mana, seolah-olah hamparan komet bergerak dari langit. Semua serangan itu langsung mengarah pada Penatua Agung. Sementara itu, Penatua Agung mengangkat tangannya dan membuat gerakan menyeka. Semua cahaya pedang menjadi redup seperti lilin yang ditiup angin. Lalu ia mengulurkan lengannya dan meraih orang itu dengan satu gerakan. Dengan satu pukulan saja, Tetua Agung membuat kultivator yang sangat kuat ini batuk seteguk darah. Pada saat genting, Penatua Agung menunjukkan belas kasihan. Ia melemparkan sosok itu ke tanah. Di belakang ada beberapa anak muda yang melihat pemandangan ini. Mereka semua terguncang dan menjadi pucat. Seberapa menakutkannya Penatua itu. Ia menaklukkan seorang ahli yang kuat hanya dengan mengangkat tangannya. Orang harus memahami bahwa pria parubaya itu adalah gunung besar di benak semua orang. Tapi sekarang ia ditawan dengan sangat mudah. Segera setelahnya beberapa orang meniup trompet dan mengirim laporan ke dalam. Istana besar yang ada di depan Tetua Agung disebut sebagai Istana Bintang Perak. Ini adalah tempat yang penting bagi keluarga Wang. Tempat itu selalu memiliki individu kuat yang mengawasinya. Istana ini adalah gerbang yang harus dilewati sebelum memasuki tanah suci keluarga Wang. Saat ini beberapa orang membawa masuk mayat Wang Manglong dan seorang tetua klan Wang. Seketika tetua yang ada di istana itu langsung menjadi murka. Ia pun meninggalkan Istana Bintang Perak dengan satu langkah, kemudian menatap Penatua Agung dan Xiao dari kejauhan. Di sana ada orang memberitahu kalau itu adalah Huang. Tentu saja mata tetua ini menjadi sangat dingin. Ia mengatakan kalau Huang tidak hati-hatinya membuat masalah bagi keluarganya. Ini semua tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ia tidak peduli tentang benar atau salah, hanya mengetahui tentang klannya. Tetua ini tidak akan bertanya tentang alasan. Ia tidak mau mencari tahu mengapa Huang membunuh orang-orang dari keluarga Wang. Segera setelah itu, tetua ini menarik pukulan ke arah Xiao. Tempat ini langsung bergemuruh dengan kebisingan. Serangan itu berbentuk pancaran bilah yang terlalu menakutkan. Ini adalah energi pedang tertinggi. Jelas sekali kalau tetua ini sangat ingin melenyapkan Xiao. Tiba-tiba Penatua Agung membuat langkahnya. Sebuah jari menunjuk, dan kemudian energi pedang pihak lain semuanya tersebar. Setelahnya kekuatan jari itu tidak berkurang sama sekali, malah membesar dengan cepatnya. Sontak tetua ini menjadi sangat marah. Ia dengan cepat mundur menghindari serangan Tetua Agung. Namun semua itu masih sangat terlambat. Tetua keluarga Wang ini terkena serangan dari Tetua Agung. Ia batuk seteguk darah besar dan melepaskan jeritan menyedihkan. Bahkan tulang belakangnya juga patah. Walaupun sudah menderita serangan, tetua keluarga Wang ini tidak mau menyerah. Ia malah memprovokasi Tetua Agung dan berkata, "Tidak peduli siapa Anda, ini adalah keluarga Wang. Martabat klan umur panjang kami tidak akan mentolerir penistaan." Penatua Agung pun langsung menatapnya. Ketika ia memikirkan kembali kata-kata egois orang ini, Tetua Agung segera merasakan gelombang dingin. Kemudian Tetua Agung berkata, "Keluarga Wang selalu berdiri di atas, tidak mau berbaur dengan manusia di bawah. Bahkan selalu melihat semua kehidupan seperti semut. Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran." Saat berbicara, Penatua Agung mulai mengangkat tangannya. Dengan cara yang sama, ia menggunakan jari sebagai pedang dan mengarahkannya ke depan. Seketika tetua keluarga Wang dipenuhi dengan kekuatan. Pedang ini menghancurkan semua yang ada di bawah leher dan mengubah tubuhnya menjadi kabut berdarah. Kepala yang tersisa juga terguncang. Roh primordial dari tetua keluarga Wang terluka sangat parah. Pada saat yang sama, Penatua Agung mengayunkan lengan bajunya. Hal itu membuat kepala ini langsung menabrak Istana Bintang Perak. Sontak istana itu meledak.
berubah menjadi potongan logam perak yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja hal ini segera memicu gelombang keributan. Banyak sosok bergegas ke langit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian seorang bertanya dengan suara gemetar, "Siapa ente sebenarnya?" Nyatanya ada banyak orang dari keluarga Wang yang jarang meninggalkan tempat ini. Mereka selalu berkultivasi di tanah suci miliknya. Jadi mereka secara alami tidak pernah bertemu dengan penatu agung. Sambil berteriak, Tetua Agung berkata, "Suruh Wang Abadi keluar untuk menemuiku." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ia benar-benar berani memanggil leluhur mereka yang paling hebat. Wang Abadi adalah cucu langsung dari orang yang mencapai keabadian saat itu. Ia juga merupakan leluhur besar keluarga Wang. Ia tetap mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Tak berselang lama, seorang individu yang mengenakan mahkota ungu emas mulai terlihat. Auranya terlalu menakutkan, seolah-olah makhluk abadi yang turun di dunia ini. Kemudian orang lain berjalan dari arah yang berbeda. Rambut putihnya seperti salju dengan tubuh tertutup energi abadi. Selanjutnya sosok ketiga juga muncul. Ia mengenakan jubah tawis berwarna emas. Ketiga individu ini masing-masing memiliki rambut putih seperti salju. Kulit mereka berkilau seperti kulit bayi, sangat lembut dan juga halus. Ini jelas tidak normal. Usia mereka pasti sangat hebat. Namun tubuh mereka berkembang dengan energi kehidupan. Sementara itu, ini masih belum semuanya. Angin sepoi-sepoi mulai bertiup. Satu orang lagi datang dari belakang dengan sosok tinggi dan juga panjang. Tak berselang lama, orang pertama yang muncul mulai berteriak. Ia memanggil Ketua Agung dengan sebutan Meng Tianzeng. Nyatanya itu adalah nama asli dari Ketua Agung. Di dunia ini sangat sedikit orang yang mengetahui tentang nama ini. Suara teriakan ini membawa jenis sifat iblis. Itu terasa seolah-olah ingin menghancurkan jiwa seseorang. Sontak tubuh Tetua Agung bersinar sedikit. Ia memotong lapisan riak dan menghapus gelombang suara. Ekspresi Xiao dan semut kecil itu langsung berubah. Pada saat itu, Penatua Agung sudah bertukar pukulan dengan pihak lain. Teriakan orang itu membawa kekuatan yang menakutkan. Pertempuran di tingkat ini sangat menentukan dan mencengangkan. Makhluk-makhluk di alam Void Dao hanya bisa menghela napas dengan takjub. Lalu individu berjual emas itu berkata, "Meng Tianzeng, saya tahu Anda sangat kuat. Tetapi jika Anda berani datang dan berperilaku kejam di keluarga Wang saya, maka Anda akan mendapat ganjarannya." Lantas Tetua Agung itu menjawab, "Wangda, Wanger, kalian semua benar-benar sesuatu. Berani sekali untuk berteriak padaku." Wangda, Wanger, siapa ini? Xiao merasa sedikit ragu. Mungkinkah mereka nomor 1 dan 2 dari keluarga Wang? Tak lama Wangda berkata, "Meng Tianzeng, pencapaianmu memang luar biasa. Dikenal sebagai ahli generasi penutup. Namun yang namanya bakat akan selalu muncul dari gunung dan sungai. Dengan ratusan ribu tahun telah berlalu, era Anda kini telah berlalu. Kami sudah tahu bahwa Anda datang demi seorang anak muda, ingin membantunya melampiaskan dendam. Anda juga ingin memberi kami peringatan bahwa kami tidak bisa menyentuhnya. Jika itu yang Anda inginkan, maka kami tidak segan-segan membunuh pemuda ini. Bahkan jika kami tidak membunuhnya sekarang, keluarga Wang tidak akan biarkannya menimbulkan masalah lagi." Hal yang sama juga disampaikan oleh Wang San dan juga Wang Xi. Wang Xi yang ada di tempat ini berbeda dengan Wang Xi di lembaga Dua Surgawi. Di kejauhan semua orang tercengang. 4 anak dari Wang Abadi telah muncul. Wang Abadi adalah cucu dari seorang abadi sejati. Wang Abadi ini memiliki 9 anak, masing-masing lebih tangguh daripada yang berikutnya. 9 anak ini dikenal sebagai 9 naga. Sementara itu, ini juga alasan mengapa keluarga Wang berani melakukan hampir semua hal. Setelah 9 naga tumbuh, mereka menjadi dukungan bagi keluarga Wang. Munculnya 9 individu ini
akan menimbulkan gelombang yang luar biasa. 9 naga ini terlalu tangguh. Mereka menjadi ahli luar biasa paling kuat di dunia ini. Inilah mengapa mereka begitu sombong pada orang lain. Bahkan ketika menghadapi Penatu Agung, mereka masih berani membentaknya. Tiba-tiba Wangda menghilang dari lokasi aslinya. Pada saat yang sama, langit bergetar hebat. Ia berubah menjadi seberkas kilat menyerang Penatu Agung. Semua jenis hukum magis mulai terjalin. Ia terlalu cepat dan terlalu menakutkan. Sulit bagi dunia luar untuk mengetahui jenis penolakan apa yang dilakukan. Tak lama ada bintang-bintang yang turun, dihancurkan oleh kemampuan ilahi mereka yang luar biasa. Mereka terbang melintasi udara, dibantu oleh energi misterius. Ini adalah serangan Wangda. Ia mengulurkan tangannya dan meraih bintang besar, lalu menghaluskannya menjadi bola. Itulah yang dilemparkan ke arah Meng Tianzeng. Di sisi lain, Penatu Agung tidak takut padanya. Dengan gelombang lengan bajunya, ketika bintang itu turun, mereka langsung meledak. Tetapi semua pancaran energi yang menakutkan tersedot oleh lengan baju Tetua Agung. Mereka berdua terus-menerus mengambil tindakan. Sosok-sosok berterbangan. Kemudian suara Pa yang keras dan jelas bisa terdengar. Semua orang langsung kaget karena tahu pasti ada hasil akhirnya. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang menang atau kalah. Dalam pertarungan singkat itu, mereka sudah menukar hampir ribuan gerakan. Ketika kabut abadi putih murni mulai tersebar, Penatu Agung berdiri di sana dengan sangat tenang. Sementara itu, Wangda berdiri di sisi lain, matanya melonjak dengan api kemarahan seperti akan menyembur keluar. Itu dikarenakan ada jejak telapak tangan besar di wajahnya. Kulit wajahnya yang seputih salju kini berubah merah. Tanpa diragukan lagi bahwa itu dilakukan oleh Penatu Agung. Adegan menjadi sunyi senyap. Bahkan Wang Er dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka setelah menjadi individu paling kuat di dunia ini, mereka masih bukan tandingan Penatu Agung. Meng Tianzeng ini hanya tertawa sambil memegangi jenggotnya. Ia tetap santai walaupun dikepung dari semua sisi. Tetua Agung ingin meminta penjelasan demi pemuda yang menjadi muridnya ini. Tentu saja tidak ada cara bagi diri sendiri untuk tetap ramah. Beberapa saudara dari Wangda juga mulai menjadi kesal. Orang tua ini selalu mendominasi. Ia hanya sendirian tapi tidak takut sedikit pun dengan anggota 9 naga. Dengan mata yang dingin, Tetua Agung langsung berkata, "Ayo 9 naga, biarkan aku melihat kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari kalian. Datanglah padaku secara bersama-sama." Wangsi yang mendengarnya sudah menjadi sangat murka. Ia pun bersiap mengambil tindakan. 5 gelombang energi darah naik dari pihak keluarga Wang. Ketika pertarungan akan segera dimulai, muncul suara yang keras dan berkata, "Hentikan kecerobohanmu." Ketika saudara Tianzeng berkunjung, bagaimana mungkin kalian semua berani bertindak kurang ajar? Suara itu terdengar sangat tua. Selain itu, gelombang energi darah putih keperakan meluap dan mengalir dari luar angkasa. Kemudian itu berubah menjadi bunga daun besar dan membawa esensi surga dan bumi yang kuat. Itu dengan cepat kembali dan memasuki tempat di mana suara itu berasal. Sonta Penatua berkata, "Wang Abadi, ternyata kamu masih hidup. Nyatanya kamu tidak mati dalam meditasimu." Sial dan semut kecil itu sudah lama tercengang. Kultivasi macam apa ini sebenarnya? Bunga daun besar bermekaran di luar angkasa, mengumpulkan esensi bintang-bintang, membawanya kembali untuk digunakan sendiri. Ini terlalu mengejutkan. Tingkat kekuatan ini tidak terbayangkan. Setelah suara Wang Abadi terdengar, keempat anaknya tidak berani bertindak arogan. Wang Abadi bahkan menyuruh mereka membawa tamunya untuk segera masuk. Wangda, Wang Er, dan yang lainnya tidak berani menentang keputusan ini. Wajah mereka tenggelam saat mereka pergi. Sementara itu, tenggorokan semut emas kecil mulai terasa kering. Tempat ini bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kolam naga atau sarang harimau. Ia secara alami tidak ingin masuk ke dalamnya.
Xiao juga tahu bahwa itu akan menjadi sangat berbahaya. Ada bahaya bagi hidup mereka di setiap kesempatan. Namun Penatu Agung tidak berhenti, bertekad untuk mendapatkan penjelasan. Ini untuk membantunya menghilangkan bahaya di masa depan. Jika mereka berhasil memaksa kembali keluarga umur panjang, maka itu pasti akan mengguncang 9 surga 10 bumi. Immortal Wang ini adalah tabu, nama yang tidak banyak orang sebutkan. Ia adalah sosok yang tak tertandingi, yang benar-benar bisa menyapu 9 surga 10 bumi. Di masa lalu, ia memberi banyak kekuatan sakit kepala, membuat banyak jenius heroik saat itu jatuh. Pada saat ini, Penatu Agung mengambil langkah maju ke bagian dalam keluarga Wang. Dari luar, ini adalah tanah suci, tempat tinggal keluarga yang berumur panjang. Namun ketika mereka masuk, mereka akan melihat hamparan gunung, sungai, dan danau yang tak terbatas. Ada lebih dari 10.000 gunung spiritual. Masing-masing dari mereka melepaskan cahaya keuntungan. Setiap gunung spiritual memiliki bangunan, menara, istana tembaga, atau monumen raksasa yang terbuat dari emas ilahi. Mereka semua memiliki pola yang rumit dan sulit untuk dipahami. Xiao bisa merasakan perubahan selama bertahun-tahun. Namun hal-hal ini semua masih ada di sana. Bahkan tidak ada satu sudut pun yang telah rusak. Ini adalah bangunan yang tidak dapat binasa. Itu memiliki pola Dao yang abadi yang terukir di atasnya. Ini sangat menakutkan, membuktikan bahwa mereka tidak hanya ada di sana untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nyatanya semua itu adalah sebuah formasi. Semua bangunan itu adalah spanduk formasi. Mereka menjaga martabat dan ketenangan tempat ini agar tidak ditembus oleh dunia luar. Gunung dan sungai itu semuanya sangat indah. Saat bergerak melalui pegunungan spiritual ini, Xiao tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan apa sebenarnya keluarga umur panjang. Jika keluarga umur panjang berperang, itu pasti akan menciptakan kekacauan besar. Tak berselang lama mereka berdiri di depan istana kuno yang megah. Itu adalah istana leluhur keluarga Wang yang terkenal. Bahan batu abu-abu dan ubin coklat membawa kualitas yang paling sederhana tanpa hiasan. Namun mereka terbungkus dalam beberapa ribu drake besar yang dihasilkan dari kekacauan utama. Tepat pada saat ini, 5 orang berjalan keluar dari dalam istana. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan abadi yang mengejutkan. Ini adalah 5 pria parubaya yang merupakan bagian dari 9 naga. Dari 5 ini, yang terakhir adalah yang paling menakutkan. Seluruh rambutnya berwarna abu-abu. Ia terlihat tidak lebih dari 30 tahun. Pria ini bernama Wang Jiu. Ini adalah pertama kalinya Xiao melihat 9 naga berdiri bersama. Jika 9 dari mereka bersama, mereka tidak akan tertandingi di bawah langit. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga Wang bisa tetap jauh di atas yang lainnya. Di sana putra ke-6 Wang Abadi berkata, "Senior Men Tiangzeng, kamu benar-benar mengagumkan. Setelah gagal melangkah ke Dao Abadi, Anda bahkan tidak segera mati. Namun ini sudah bukan lagi era masa lalu. Sekarang bukan hanya Anda yang sudah tua. Energi darah Anda tidak lagi semarak seperti dulu. Selain itu, era ini sudah menjadi milik orang lain. Ada makhluk kuat baru yang telah bangkit. Kemuliaan milikmu telah lama berakhir." Mendengar ocehan dari salah satu 9 naga, Tetua Agung tidak sedikit pun takut. Ia bahkan tidak terlalu menghiraukannya. Bukan karena dirinya lemah, tapi ia sudah tahu kalau dirinya jauh lebih kuat. Tiba-tiba Wang Abadi berkata, "Karena dari tadi Dao Saudara selalu manggil saya, maka saya secara alami akan muncul. Namun Anda benar-benar meremehkan keluarga Wang saya. Anda hanya datang dengan tubuh spiritual." Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi 9 naga keluarga Wang langsung berubah.
Tak satu pun dari mereka yang mengetahui kalau ini hanyalah tubuh spiritual. Tak berselang lama, langit yang jauh mulai terbelah. Sosok sejati dari Tetua Agung kini telah datang. Kemudian tubuh spiritual itu kembali menjadi satu dengan tubuh sejati. Segera setelahnya, seorang pemuda keluar dari aula istana yang dipenuhi dengan energi kacau. Sosok ini tidak lain adalah Wang Abadi. Seketika Xiao sangat tercengang. Ini benar-benar berbeda dari ahli yang ia bayangkan. Itu karena dengan mata surgawinya, Xiao memastikan kalau Wang Abadi memang seorang pria muda. Untuk seseorang yang dijuluki sebagai leluhur besar, penampilan ini terlalu muda. Tidak salah jika orang ini disebut sebagai Wang yang abadi. Lantas Meng Tianzeng berkata, "Kamu benar-benar menjadi lebih muda seiring berjalannya waktu. Setelah 1.000.000 tahun lagi, apakah kamu akan menjadi anak-anak?" Ini bukan ejekan, melainkan seruan kekaguman yang paling dalam. Sambil tertawa riang, Wang Abadi kemudian berkata, "Ketika seseorang mencapai usia mereka, tidak memiliki banyak kehidupan tersisa." Sambil tertawa riang, Wang Abadi berkata, "Ketika seseorang tidak banyak pikiran, hidup secara alami akan penuh dengan masa muda." Seharusnya teman Dao ini tidak terlalu membebani pikiran Anda dengan urusan dunia. Tetua Agung yang mendengarnya hanya tersenyum tipis. Kemudian ia berkata, "Kultivasi Anda masih sedikit kurang. Ini belum bisa dikatakan sebagai sempurna." Ketika Immortal Wang mendengar ini, ia membuang senyuman manisnya. Sambil menghela napas, Wang Abadi berkata, "Memang transformasi saya tidak cukup sempurna. Inti ilahi saya masih cacat. Beberapa hal di dalam tubuh tidak mungkin untuk disembunyikan. Namun saya juga tidak ingin bersembunyi. Pada kenyataannya, transformasi lengkap yang mereka kejar adalah transformasi roh primordial. Walaupun percakapan mereka terlihat sangat santai, tapi rasa tidak nyaman mulai menggerogoti semua orang. Kedua orang ini tampak bertentangan dalam berbagai hal. Tidak mungkin pertempuran dapat dihindari. Kemudian dengan wajah serius, Wang Abadi berkata, "Kenapa saudara Dao berani menerobos dalam keluarga Wang saya seperti ini? Haruskah Anda berselisih dengan saya karena seorang pemuda lajang?" Lalu dengan suara tegas, Meng Tianzeng berkata, "Seluruh dunia tahu bahwa ini adalah murid terdekatku, setara dengan keturunanku. Ini persis seperti 9 naga untuk Wang Abadi. Jika seseorang sudah mengetahui hal ini dan masih ingin menyakitinya, apakah salah jika saya membelanya?" Mata Xiao melonjak karena panas. Pikirannya mengalami emosi yang hebat. Kata-kata Penatua Agung membuatnya tergerak. Namun ia tidak bisa membalas budi untuk saat ini. Hanya ketika ia bangkit di masa depan, Xiao bisa membalas semua kebaikan Tetua Agung. Ketika Tetua Agung mengungkapkan semuanya, mata 9 naga keluarga Wang menjadi dingin. Mereka jelas menganggap Meng Tianzeng sebagai musuhnya. Kemudian anak ke-8 yang bernama Wang Jiu itu ingin bertarung dengan Tetua Agung. Ia ingin mengukur sejauh mana kekuatan dari orang yang dikatakan sebagai yang tak tertandingi. Sambil tersenyum, Wang Abadi meminta Tetua Agung memberi bimbingan pada putranya. Tetua Agung pun cukup terkesan dengan keberanian Wang Jiu. Namun dengan wajah serius, ia berkata, "Membiarkan mereka bersaing denganku saat ini adalah sebuah kesalahan. Anda harus memahami bahwa jika saya benar-benar mengambil tindakan, saya tidak akan pernah menahan diri." Sontak hal itu membuat beberapa di antara 9 naga tidak puas. Mereka tidak terima direndahkan oleh orang luar. Lalu dengan santainya Wang Abadi berkata, "Karena ini masalahnya, bagaimana jika 9 anakku maju bersama?" Wang Abadi tersenyum saat mengatakannya. Ia jelas-jelas mengungkapkan niat membunuh yang sebenarnya. Seketika ekspresi Penatua Agung langsung berubah. Ia pun kemudian berkata, "Apakah kamu bertekad
untuk terus seperti ini. Jika saya secara tidak sengaja membunuh satu atau dua naga, Anda tidak akan merasakan keluhan apapun. Tepat pada saat ini beberapa naga mulai mengepung Penatu Agung. Mereka sangat yakin bisa menandingi Meng Tianzeng ini. Seketika sebuah gulungan suci terbuka di langit. Itu membuat naga-naga yang mengepung Penatu Agung terbang mundur. Dari gulungan itu, gelombang aura menakutkan mulai menyelimuti udara. Sebuah dunia besar tampaknya telah muncul menekan langit dan juga bumi. Nyatanya itu adalah diagram 10 alam. Ini dikenal sebagai harta karun tertinggi yang tak ada bandingannya. Harta ini sangat menakutkan dari dulu hingga sekarang. Wang Abadi yang melihatnya cukup merasa khawatir. Ia tidak berani bertindak gegabah sekarang. Semua anggota 9 naga juga tidak berani mengambil tindakan langsung. Tak lama sebuah teriakan ringan terdengar seperti tangisan naga dan harimau. Sebuah pedang muncul dari antara alis Immortal Wang. Itu melepaskan cahaya abadi yang mempesona. Ini adalah seni surgawi milik klan Wang yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Saat kemunculannya, bintang-bintang di luar angkasa meledak. Ini membuat semua orang menggigil dalam hati. Jelas sekali kalau Wang Abadi akan berhadapan dengan Tetua Agung. Ia agak panik saat Tetua Agung menampilkan diagram sulalam. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 9 naga. Baru saja harta tertinggi pihak lain muncul, mereka tidak lagi berani menggertaknya. Sementara itu, beberapa istana kuno yang ada di tanah suci itu bersinar sendiri. Itu sepertinya memberikan tanggapan atas munculnya diagram 10 alam. Tetua Agung sendiri berani bertindak seperti ini karena ia sudah sangat muak. Sedari tadi 9 naga terlalu berani untuk memprovokasinya. Kini setelah Tetua Agung mulai serius, 9 naga mulai ketakutan. Ekspresi Wang Abadi juga sangat jelek. Senyuman hangat di bibirnya kini sudah menghilang. Namun ini adalah tanah suci keluarga Wang. Mereka pasti memiliki keuntungan bertarung di kandang sendiri. Tiba-tiba garis demi garis pola bersinar di tanah, menutupi langit dan juga bumi. Ini adalah formasi magis Dao Abadi yang diukir leluhur keluarga Wang. Pola itu memenuhi tempat ini dengan padat seperti pedang emas dan mengelilingi Penatu Agung. Sontak Xiao dan Semut Emas merasakan tekanan yang mencekik. Jika bukan karena cahaya pelindung dari Penatu Agung, mereka sudah hancur berkeping-keping. Sementara itu, Wang Abadi sudah bersiap melepaskan seni surgawi menenangkan kekacauan yang paling sempurna. Pedang ilahi yang muncul di antara alisnya akan berhadapan dengan diagram 10 alam. Tiba-tiba Tetua Agung mengeluarkan sebuah kain yang berlumuran darah. Kain itu tampak seperti sesuatu yang digunakan untuk membungkus mayat. Walaupun terlihat sudah sangat usang, kain ini mampu menetralkan pancaran formasi keluarga leluhur Wang. Itu membuat semua orang sangat terkejut. Nyatanya kain berlumuran darah itu adalah spanduk formasi dari keluarga Su. Klan ini memang menjadi musuh bebuyutan dari keluarga Wang. Su Mingxuan yang merupakan ayah dari putri Yao Yui telah meminjamkannya. Hal ini tentu saja membuat Wang Abadi sangat kesal. Dia tak menyangka Su Mingxuan mau memberikan harta paling berharga keluarganya. Kain yang merupakan spanduk formasi ini sangat menakutkan. Sejak era besar terakhir, kain ini sudah sangat terkenal. Namun tak diduga, ada tetua congkak yang meremehkan kekuatan kain itu. Ia berasal dari keluarga Wang. Saat ini tetua itu berdiri di cakrawala mengamati semua yang terjadi. Namun sayang, setelah Penatu Agung mengeluarkan dengusan berat, orang itu langsung meledak dan berubah menjadi semburan kabut berdarah. Sontak 9 naga memarahi Meng Tianzeng. Mereka tak suka dengan gayanya yang sangat tak terkenali. Sementara itu, Wang Abadi tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu betapa pentingnya spanduk ini dalam perang besar. Sebagai spanduk perang yang telah direndam dalam darah orang-orang kuno, ini setara dengan diagram 10 alam. Itulah mengapa Immortal Wang tidak membalas kematian dari orangnya.
Ada rumor yang mengatakan kalau kain itu digunakan untuk membungkus dua raja abadi di masa lalu. Itulah mengapa ia sangat menghormati kain berdarah ini. Saat ini ekspresi Wang Abadi sangat mendung. Hanya beberapa saat kemudian ia telah mengambil keputusan. Wang Abadi melihat ke arah Penatua Agung dan berkata, "Masalah hari ini mari kita akhiri saja. Saya tidak akan memperpanjangnya lagi. Itu karena saya sangat menghormati spanduk perang ini. Saya tidak ingin mengangkat senjata untuk melawannya." Ketika Penatua Agung mendengar ini, ia tertawa terbahak-bahak sambil membawa ekspresi ejekan. Tetua Agung berkata, "Kamu menghormati spanduk perang ini? Sudah dong mengatakan, apakah keluarga Wang Anda bahkan mengakui pertempuran sengit itu? Walaupun Anda tidak akan memperpanjang masalah ini, saya masih belum tenang. Saya ingin Anda bersumpah untuk tidak lagi menargetkan Xiao." Sontak hal itu membuat 9 naga naik pitam. Mereka tak menyangka Meng Tianzeng menyuruh ayahnya untuk bersumpah pada Xiao. Semua tindakan Meng Tianzeng ini terlalu lancang. Kemudian Penatua Agung kembali berkata, "Huang adalah murid saya, sama seperti Anda adalah anak-anak dari Wang Abadi. Saya menyatakan bahwa jika keluarga Wang berani menyakiti Xiao lagi, saya akan mengambil tindakan pada 9 naga." Kata-kata ini bergema dan memekakan telinga. Semua makhluk dalam jarak beberapa puluh ribu li bisa mendengarnya. Tentu saja hal itu akan menimbulkan gelombang besar. Hal ini tentu saja membuat semua orang di Tanah Suci menjadi sangat murka. Tetua Agung benar-benar berani mengancam keluarga Wang. Wang Abadi yang mendengarnya tidak bisa tenang. Sebagai luar besar, ia harus menunjukkan martabatnya yang tinggi. Kemudian Wang Abadi berkata, "Saya mendapatkan beberapa realisasi baru-baru ini. Mari kita bertukar beberapa gerakan. Jika saya kalah, maka semuanya akan seperti yang Anda inginkan." Tetua Agung pun setuju dengan ucapan pihak lain. Namun ia masih punya satu permintaan lagi. Pasalnya keluarga Wang telah melukai murid kesayangannya. Kemudian Tetua Agung pun bertanya pada Xiao tentang apa yang diinginkannya. Lalu dengan polosnya Xiao berkata kalau dirinya menginginkan seni surgawi menenangkan kekacauan yang utuh. Seketika Wang Abadi menjadi semakin murka. Dengan dingin ia berkata kalau hal itu tidak bisa dipenuhi. Seni itu adalah warisan leluhur klan Wang yang telah diturunkan dan tidak boleh dipelajari oleh pihak luar. Xiao pun agak kecewa dengan semua itu. Ia akhirnya gagal memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Penatua Agung pun agak terdiam. Bukankah ini pada dasarnya meminta nyawa keluarga Wang? Jika ia benar-benar menuntut, mungkin Immortal Wang akan mempertaruhkan semuanya melawan mereka. Ketua ini pun langsung mengambil inisiatif mengambil keputusan. Ia tidak mau permintaan Xiao malah memperkeruh suasana. Pada saat yang sama, Tetua Agung dan Wang Abadi mulai mengambil tindakan. Mereka secara alami tidak akan menggunakan diagram 10 alam dan juga tombak perang. Mereka hanya bertukar tangan kosong dan bertarung dengan kekuatan sejati. Saat ini Wang Abadi tidak melepaskan fluktuasi kekuatan ilahi. Ketika lengan bajunya bergerak, tangan kanannya membentuk mulut burung bangau. Itu menusuk langsung ke arah Penatua Agung. Itu bukan kemampuan ilahi hebat yang legendaris. Namun reaksi Tetua Agung benar-benar berbeda dari antisipasi semua orang. Ia terlihat sangat serius. Tetua Agung menatap lawannya dan kemudian kaki kanannya perlahan bergerak maju mundur. Seperti harimau ganas yang mayunkan ekornya, Tetua Agung menyerang mulut bangau itu. Semua orang terdiam. Apakah ini pertempuran puncak? Mengapa teknik mereka tampak biasa saja, tidak memiliki fluktuasi kekuatan sedikit pun? Hanya ekspresi Wang Jiu saja yang tampak serius. Ia melihat melalui pencerahan, berkata dengan suara rendah, "Mereka telah mengubah yang kompleks menjadi sederhana, mengubah 10.000 dao dunia menjadi satu gerakan."
itu sebanding dengan metode yang tak tertandingi. Kelihatannya biasa, hanya satu gerakan saja, tetapi ayahnya telah menggabungkan beberapa metode pembunuhan dari 10 setan. Saat ini Tetua Agung dan Uang Abadi sudah menyelesaikan 3 gerakan, tapi gunung raksasa di belakang mereka sudah meledak. Seketika ekspresi semua orang yang tadinya biasa saja langsung berubah. Ternyata kedua ahli ini bertarung dengan sangat sengit. Kini semua orang mengerti meskipun kompetisi Uang Abadi dan Tetua Agung terlihat sederhana, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Tak lama Uang Abadi melompat ke udara dan melemparkan dirinya ke arah Penatu Agung. Tidak ada cahaya, tidak ada simbol daun besar yang muncul. Sementara itu, Tetua Agung bergerak ke samping. Lengan kanannya seperti ular dan tiba-tiba melengkung dan menembak ke arah langit. Keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara teredam. Langit tidak pecah, hanya area tubuh yang melakukan kontak dan mengeluarkan suara aneh. Xiao Pun membuka mata surgawinya. Setelah dilihat lebih cermat, ia akhirnya menangkap beberapa hal. Di lingkungan dua ahli ekstrem itu, kekosongan yang runtuh bergabung bersama, kemudian dengan cepat menghilang. Energi dua ahli hebat itu benar-benar menakutkan. Namun tidak sedikit pun jejak yang bocor, malah melahap kekuatan kehampaan. Xiao memiliki perasaan bahwa jika kedua individu itu menyerang tanpa menahan diri, matahari, bulan, dan bintang-bintang akan meledak. Diduga tiba-tiba simbol Dewa Abadi kedua gunung besar tiba-tiba pecah. Ini adalah sisa-sisa Dewa Abadi dari klan Wang yang merupakan bagian formasi yang tak tertandingi. Sontak keluarga Wang meletus menjadi kacau. Banyak anak muda dan beberapa orang tua menjadi gugup. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sana mereka baru menyadari kekuatan sebenarnya dari Tetua Agung. Tak lama Immortal Wang mengeluarkan raungan yang hebat, seolah-olah seekor harimau ganas sedang menangis. Seekor harimau kekacauan utama muncul, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Tetua Agung. Pada saat yang sama, sosok sederhana Tetua Agung juga menunjukkan perubahan. Ada seekor burung raksasa di depannya juga berubah dari kekacauan utama. Pada saat ini, langit bergetar, dipengaruhi oleh kekuatan dua ahli hebat ini. Jenis adegan ini benar-benar tak terbayangkan. Matahari besar di langit menjadi redup, ditindas oleh kecemerlangan dua ahli yang tiada tara. Keduanya meraung bersama. Harimau dan burung bentrok dengan cahaya kekacauan utama. Ini benar-benar mengguncang dunia. Retakan mulai muncul di luar angkasa. Setiap retakan besar membentang hingga berapa puluh ribu li. Dua ahli hebat tiba di luar angkasa dalam sekejap, berdiri di langit berbintang dan melakukan serangan pamungkas terakhir. Orang bisa melihat tangan Immortal Wang menjadi sangat menakutkan. Ia meraih serangkaian bintang besar, memurnikannya menjadi senjata, menghancurkannya ke arah Tetua Agung. Sementara itu, cahaya bintang memercik keluar. Beberapa bintang besar langsung meledak, dihancurkan oleh lengan Penatu Agung. Kemudian dia mengaktifkan jejak tinju dan menghancurkannya ke dada Uang Abadi. Sontak Uang Abadi melepaskan raungan panjang. Ia menghancurkan beberapa bintang di sekitarnya. Ruang di antara alisnya kini bersinar. Pedang kuno hitam muncul meretas ke arah Penatu Agung. Ini tidak lain adalah seni surgawi menenangkan kekacauan. Inti pedang roh primordial. Ini adalah dao pedang yang tak tertandingi. Dari dulu hingga sekarang ada terlalu banyak legenda tentang teknik ini. Ini adalah teknik menakjubkan yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Hal ini membuat ekspresi Tua Agung menjadi serius. Ia pun memusatkan jejak tinjunya pada satu titik. Selain itu, lengan Tetua Agung mulai bergerak dengan melakukan 9 putaran. Semua ditujukan untuk menyerang inti pedang roh primordial. Seketika kedua individu itu melompat keluar lagi. Keduanya memasuki kedalaman kosmos yang paling besar. Itu karena kekuatan serangan ini terlalu hebat. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi.
Setelahnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya meledak, meletus di kubah berbintang. Inti pedang roh primordial melakukan tabrakan hebat dengan jejak tinju 9 revolusi. Ada bintang-bintang yang terbakar. Hamparan kosmos itu mulai terbelah. Retakan memanjang hingga keluar. Pada akhirnya, cahaya berbintang benar-benar padam. Tempat ini menjadi gelap. Di tanah kuno keluarga Wang sendiri, sekelompok orang mulai gelisah. Pasalnya, hasil pertarungan antara dua ahli yang tak tertandingi itu terlalu besar. Jika satu pihak mati, maka keturunan pihak lain tidak dapat terlindungi. Di sisi lain, Wang Da menyuruh orang-orangnya untuk segera menangkap Xiao. Ia menganggap semua ini terjadi karena Xiao. Namun Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Ia mengisyaratkan Wang Da untuk melihat ke arah Xiao sekarang. Ada selembar kain di tubuhnya yang diwarnai dengan darah. Itu tidak lain adalah spanduk formasi keluarga Su. Jadi sangat sulit bagi mereka menangkap Huang sekarang ini. Tapi Wang Da ini memang keras kepala. Ia pun langsung mengambil tindakan dan meraih ke depan. Jika ia bisa merebut spanduk perang ini, maka itu akan menjadi kontribusi yang besar. Tapi hal yang mencengangkan tiba-tiba terjadi. Spanduk perang itu tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan raungan marah. Sebagai akibatnya, Wang Da dikirim terbang dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ini benar-benar tak terduga. Walaupun tanpa tetua agung, kain itu masih menunjukkan kekuatannya. Kemudian Wang Da memanggil beberapa saudaranya untuk menerobos kain mayat Raja Abadi. Ia ingin sekali merebut harta tertinggi ini dan memotong jalan mundur Penatua Agung. Tapi tiba-tiba garis pelangi ilahi turun dari atas, mendarat di sisi Xiao. Nyatanya itu adalah Tetua Agung Meng Tianzeng. Pada saat yang sama, Immortal Wang juga kembali. Ia berdiri di depan anak-anaknya, yaitu 9 naga. Keduanya tetap terdiam. Pertempuran kini telah berakhir. 3 atau 4 lebih gerakan yang mereka bicarakan sebelumnya sudah terlampaui. Nyatanya kedua orang ini sudah sepakat tidak lagi melanjutkan pertarungan. Dan pertarungan itu dianggap seimbang. Karena tidak ada pemenang, maka Wang Abadi harus menepati janjinya. Lalu dengan suara enggan, Wang Abadi berkata, mulai hari ini, keluarga Wang tidak diizinkan berurusan dengan Huang. Kemudian ia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak disangka Tetua Agung belum merasa puas dengan semua ini. Ia pun dengan dingin berkata, kata-kata yang diucapkan tidak ada artinya. Tolong tuliskan keputusan resmi. Terlepas dari ini, bagaimana dengan ramuan khusus yang saya minta tadi dari Taman Obat Keluarga Wang? Sebaiknya tidak ada satu batang pun yang hilang. Sontak Wang Da menjadi sangat murka. Ia menganggap Meng Tianzeng sudah kelewatan. Ia siap bertarung habis-habisan dengan tetua ini. Namun Wang Abadi tidak mengizinkan anak yang congkak itu. Ia pun menyuruh anaknya mundur dan memanggil pemimpin keluarga untuk menuliskan dekret. Isi dekret ini adalah untuk memberitahu dunia bahwa keluarga Wang tidak akan lagi mempersulit Huang. Semua dendam di antara keduanya akan berakhir. Pada saat itu, keputusan ini membuat keluarga Wang terlihat sangat buruk. Itu karena Meng Tianzeng menerobos masuk ke rumah mereka dan memaksa keluarga Wang untuk menulis keputusan ini. Ini pasti akan menghasilkan gangguan yang besar. Ini adalah jenis penghinaan untuk tuan keluarga Wang dari generasi ini. Dari dulu hingga sekarang, keluarga Wang tidak pernah dipaksa untuk melakukan apapun oleh orang lain. Ini adalah tanda ketidakberdayaan. Pada saat ini, Penatua Agung sudah membawa Xiao ke Taman Obat Ilahi keluarga Wang. Mereka akan secara pribadi memetik beberapa batang rumput eksekusi abadi. Xiao merasa sangat bahagia melihat semua obat ilahi itu. Berbagai obat langka ini tidak pernah ia temukan sebelumnya. Xiao tidak bisa menenangkan dirinya. Dukungan keluarga Wang sebenarnya sangat bagus.
Asal-usul taman obat ini terlalu menakutkan. Sementara itu, wajah para tetua yang menjaga taman obat menjadi sangat gelap. Namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Itu karena dibandingkan dengan Penatua Agung, apa yang disebut kekuatan mereka benar-benar tidak ada bandingannya. Setelah selesai memetik kebun obat ilahi, Xiao dan Tetua Agung kembali ke istana leluhur keluarga Wang. Mereka ingin melihat dekret yang sudah ditulis oleh pemimpin keluarga. Sementara itu, Wang Abadi sudah pergi memasuki pengasingannya lagi. Tepat pada saat ini, seorang tetua berambut putih berjalan mendekat. Sosoknya besar dan tinggi, tampak sangat gagah berani. Tetua ini adalah cucu dari Wangda. Saat itu, ia dengan tegas menolak keputusan yang sudah ditetapkan. Ia tidak mau dunia luar melihat keluarga Wang sebagai klan yang lemah. Melihat respon yang tidak baik ini, Tetua Agung langsung berkata, "Kamu cukup pantang menyerah terhadap orang luar. Maka izinkan saya bertanya, murid saya dilukai oleh keluarga Wang Anda. Apakah perintah ini juga diberikan oleh Anda?" Ekspresi Tetua Agung menjadi sedikit dingin. Tadi juga tetua berambut putih itu dengan santainya berkata, "Wang itu sangat lemah. Masih belum cukup bagi saya untuk turun tangan. Saya kebetulan mendengar tentang keberadaannya dan secara acak mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya menonton bencana di masa depan." Setelah kalimat itu diucapkan, Penatua Agung tahu kalau masalah ini ada hubungannya dengan cecurut itu. Lalu dengan tenang, Tetua Agung berkata, "Wangda, kamu benar-benar memiliki cucu yang berani." Seketika ekspresi semua orang menjadi pucat. Mereka merasa segala sesuatunya tidak akan berakhir baik. Tiba-tiba Penatua Agung mengambil tindakan. Ketika Wangda melihat ini, ia bergegas dan bertukar telapak tangan. Tapi sebagai hasilnya, ia terhuyung mundur dan tidak dapat menghentikannya. Detik berikutnya, otak sesepuh berambut putih itu hancur berkeping-keping seolah-olah melon yang sedang diledakkan. Dengan dingin, Tetua Agung berkata lagi, "Jangan berpikir bahwa aku, Men Tianzeng, mudah untuk diganggu. Jika beberapa generasi muda menggonggong dengan berisik beberapa kali, saya masih bisa mengabaikannya. Tetapi jika mereka mencoba membunuh murid saya lagi dan lagi, saya tidak akan mentolerirnya." Wangda awalnya sangat marah. Cucunya sendiri terbunuh di depan matanya. Bagaimana ia bisa membiarkan ini semua? Namun ketika ia melihat penampilan pembunuh Tetua Agung, ia terintimidasi dan untuk sesaat tidak dapat meraung kembali. Setelahnya, Penatua Agung pergi sambil membawa Xiao. Kemudian dengan ayunan lengan bajunya yang besar, ia membawa pergi dekret tersebut. Penatua Agung membawa Xiao ke kejauhan. Sepanjang jalan, ia sudah melemparkan dekret ke sekte besar yang melekat pada institusi Dewa Surgawi. Akibatnya, isi dari keputusan ini segera tersebar ke seluruh surga yang tak terukur. Banyak orang tidak berani percayai apa yang mereka lihat, tetapi kenyataan ada di depan mata mereka. Ini memicu gelombang kejut langit, tidak hanya terbatas pada surga yang tak terukur, bahkan meluas ke wilayah lain. Hal ini membuat beberapa keluarga berumur panjang di 9 surga 10 bumi memahami apa yang terjadi. Huang adalah murid Tetua Agung, bukan seseorang yang bisa diganggu. Di 9 langit di atas, beberapa sekte kuno semuanya memperingatkan klan mereka untuk tidak bertindak sembarangan. Sementara badai besar menyapu semua negeri, gangguan yang lebih besar akan segera meletus. Namun berbagai klan kuat dari 9 surga 10 bumi masih belum menyadarinya. Nyatanya, di perbatasan sunyi, penghalang besar yang sudah lama tertutup tiba-tiba pecah. Setelah keputusan keluarga Wang diedarkan, nama Wang bahkan lebih ditransmisikan ke setiap klan. Hal itu tentu saja menarik perhatian semua pihak yang berbeda. Semua elemen kini dengan tegas memperingatkan murid-muridnya untuk tidak memprovokasi Huang. Efek dari pertempuran ini jelas terlihat.
Berbagai keluarga hebat semuanya mengatakan tidak akan bertindak untuk melawan Xiao. Demi Huang, Penatua Agung benar-benar bertarung melawan keluarga berumur panjang. Ia tak ragu-ragu untuk bertarung dalam pertempuran besar yang menentukan. Dengan tipe master ini, seseorang bisa berjalan tanpa hambatan melalui 9 surga, 10 bumi. Banyak siswa dari institusi Dewa Surgawi berkata, keluarga Wang pantas mendapatkannya. Beginilah seharusnya. Mereka pikir mereka adalah penguasa 9 surga, 10 bumi. Kali ini Penatua Agung telah menjatuhkan mereka. Itu benar-benar hal yang menggembirakan. Ketika Wang Xi mendengar diskusi semua orang, ekspresinya sedikit berubah. Ia benar-benar ingin segera pergi, tapi ia harus menerima semua fakta pahit ini. Walaupun begitu, ada juga beberapa orang yang menghiburnya. Mereka mengatakan ketika Jin Zhan keluar dari pengasingannya, kemungkinan besar ia akan bertarung dalam pertempuran menentukan melawan Huang. Hanya saja tidak peduli bagaimana yang lain menghibur, pikiran semua orang masih terasa agak berat. Itu karena Xiao menggunakan tubuhnya sebagai benih. Hal ini telah melampaui semua pendahulunya. Ia adalah satu-satunya yang berhasil, jenis bakat alami yang terlalu menakutkan. Tak lama Penatua Agung membawa Xiao kembali ke institusi Dewa Surgawi. Pada kenyataannya, mereka berdua seharusnya kembali 2 hari yang lalu. Tetapi mereka memilih beberapa obat ilahi di sepanjang jalan demi menyempurnakan ramuan obat yang dimiliki oleh keluarga Wang. Dibutuhkan banyak jenis obat-obatan lama sebagai bahan pelengkap. Sayangnya, mereka masih belum bisa mengumpulkan semuanya. Ada beberapa obat ilahi yang terlalu langka. Bahkan seseorang yang sekuat Penatua Agung tidak dapat menemukan jejaknya setelah pergi ke berbagai daerah berbahaya. Tapi mereka tidak terlalu terburu-buru. Masih ada banyak waktu untuk mengumpulkan semua bahannya. Saat kedatangannya, Xiao langsung dikerubuti oleh semua temannya. Mereka sangat bahagia karena saat ini tidak ada yang berani menyakitinya lagi. Xiao juga tertawa keras. Ia tak menyangka hasilnya akan sebagus ini. Akan tetapi pikiran Xiao tidak terlalu tenang. Pasalnya, pertarungan antara Penatua Agung dengan Wang Abadi berakhir imbang. Jadi tidak bisa dikatakan kalau ia sudah menang telak. Masalah yang lebih besar mungkin akan ia hadapi di masa depan. Tak berselang lama, gelombang fluktuasi yang mengejutkan muncul antara langit dan bumi. Kekosongan meledak. Sebuah kapal perang compang-camping bergegas keluar, membawa kabel berdarah dan energi jahat yang menakutkan. Sontak semua orang langsung terkejut. Mereka menatap kapal logam yang berlumuran darah itu. Ada tetesan darah yang terus-menerus menetes dari permukaannya. Lalu dengan ekspresi serius, Penatua Agung berkata, "Itu datang dari perbatasan." Ketika ia mengucapkan kata-kata ini, semua orang segera merasakan gelombang dingin. Kemudian Tetua Agung bergas ke udara diikuti para tetua lainnya. Di sana Tetua Agung melihat seorang pria paruh baya yang sedang tidak sadarkan diri. Kondisinya cukup mengenaskan. Setengah tubuhnya yang tersisa masih berlumuran darah. Tetua Agung pun mengisi kembali kekuatan ilahinya agar pria itu perlahan bangkit. Ketika pria ini bangun, ia langsung berteriak dan berkata, hal buruk akan segera terjadi. Tembok perbatasan yang tak tertembus kini telah runtuh. Individu yang kuat dari sisi lain telah muncul. Meskipun ia sangat lemah, suaranya masih sangat keras dan bergema melalui kubah langit. Seketika teriakan alarm yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini adalah informasi yang mengejutkan dunia. Semua orang tahu bahwa sisi lain pasti akan menyerang kembali. Tapi mereka tak menyangka kejadiannya akan secepat ini. Banyak orang gemetar dalam hati. Mungkin saat-saat yang paling menakutkan akan segera dimulai. Kemudian dengan suara sedih, pria paruh baya itu berkata, "Senior Man, ini terlalu kejam. Perbatasan telah berubah menjadi neraka.
Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mati. Pada saat itu, banyak orang yang telah terkubur di reruntuhan. Pria parubaya itu berasal dari tempat yang bernama Langit Merah Besar. Itu adalah tanah kuno yang dikenal sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Katanya Langit Merah Besar ditempa dari tulang-tulang abadi. Jadi itu seharusnya tidak mungkin untuk dibuka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Semua tetua mengerutkan keningnya. Jika ini memang benar adanya, maka situasinya akan sangat buruk. Di mata mereka, jika makhluk-makhluk dari sisi lain ingin menyerang, maka mereka akan datang melalui perbatasan sunyi 3.000 provinsi. Area itu dikenal paling lemah di antara yang lainnya. Namun tindakan orang-orang dari sisi lain benar-benar mengejutkan. Mereka menembus area paling kokoh dari 9 surga 10 bumi. Setelahnya, Tetua Agung memerintahkan orangnya untuk meniup tanduk naga leluhur. Ini dilakukan untuk meminta bantuan dari 9 surga di atas. Kini semuanya sudah sangat berbahaya. Sambil menunggu kedatangan beberapa klan besar, Tetua Agung menanyakan bagaimana perbatasan di Langit Merah Besar bisa dijebol. Lalu pria parubaya itu berkata, saat itu tidak ada kelainan di kota kuno Langit Merah Besar. Namun pagi-pagi sekali, kota itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Itu adalah suara ledakan dari kota kuno Langit Merah Besar. Saat kejadian itu berlangsung, banyak orang yang melihat sebuah tugu mengerikan yang merobek segalanya. Ketika mendengar sampai di sini, ekspresi Xiao langsung berubah. Ia memikirkan tungku peleburan abadi yang pernah dilihatnya di tanah pemurnian Pamungkas. Hiwu Suang adalah orang yang mengoperasikan tungku mengerikan ini. Mungkinkah sosok itu akan muncul kembali? Setelah tungku peleburan abadi muncul, semua pembudidaya di dalam celah yang tak tertembus dihancurkan menjadi pasta berdarah. Ketika tungku itu kembali ke sisi lain, sebuah tangan hitam besar terulur dari lorong. Itulah yang memusnahkan semua kehidupan yang tersisa. Saat hal tersebut terjadi, pria parubaya ini dilepaskan oleh tangan itu ke kejauhan. Hal inilah yang membuatnya masih bisa selamat hingga sekarang. Menurut apa yang dikatakan pria parubaya itu, 9 surga 10 bumi kemungkinan besar akan segera selesai. Itu karena tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang seperti itu. Banyak dari mereka curiga bahwa ini kemungkinan besar adalah individu abadi yang mengambil tindakan. Siapa di dunia ini yang bisa menghadapi orang seperti itu? Saat ini tidak mungkin semua orang tidak khawatir dan bingung. Tidak ada makhluk berumur panjang di dunia ini. Tidak ada makhluk abadi yang sejati. Jadi apa yang harus mereka bawa untuk menghadapi yang abadi? Banyak orang menjadi sunyi. Mereka penuh keputusasaan, tidak dapat melihat jalan kehidupan ini. Melihat ekspresi suram dari semua orang, Meng Tianzang berkata dengan lantang, biarkan saya memberitahu Anda semua, tidak peduli betapa kuat pihak lain, mereka masih akan dipaksa kembali oleh kita semua. Ia membangkitkan kepercayaan semua orang, tidak bisa membiarkan mereka panik dan kehilangan kepercayaannya. Pada saat yang sama, suara trompet menjadi bergema, berapi-api membangkitkan semangat juang semua orang. Setelahnya banyak raungan besar terdengar. Beberapa orang mengepalkan tinjunya. Rambut kepala mereka berterbangan dengan semangat yang membara. Sementara itu, Xiao tidak terlalu percaya dengan ucapan Tetua Agung. Pasalnya, ia melihat sudut bibir Tetua Agung sedikit bergetar. Jelas bahwa semua yang diucapkannya itu agak dipaksakan. Xiao sendiri dalam hatinya terguncang. Ia tetap diam untuk waktu yang lama, merasa seolah-olah ia berada dalam tekanan besar. Seseorang harus menyadari bahwa ketika individu paling kuat di dunia ini terbunuh dalam pertempuran, masih tidak ada orang yang mengambil tindakan pada makhluk dari sisi lain itu. Namun mengapa makhluk dari sisi lain mundur setelah memenangkan pertarungannya? Pasti ada rahasia yang tersembunyi. Kebenarannya mungkin berdarah dan sangat menakutkan.
Saat ini, Xiao memikirkan terlalu banyak hal. Mungkinkah ada eksistensi yang tidak dicatat dalam sejarah dan telah memukul mundur makhluk dari sisi lain? Tak lama, suara siulan bisa terdengar dari atas. Sebuah kapal perang tulang putih yang sangat besar dengan cepat tiba. Itu adalah klan gunung tulang putih yang terkenal sangat hebat. Kemudian beberapa klan besar yang lain juga datang karena suara tanduk naga sejati. Mereka datang dengan armada besar dan pasukan yang tangguh. Saat ini banyak sekali kapal perang sudah memenuhi langit. Mereka semua punya satu tujuan, yaitu membantai makhluk dari sisi lain yang ada di langit merah besar. Hanya saja para jenius yang baru saja mulai berlatih tidak diizinkan untuk berperang. Ini dikarenakan tidak ada dari mereka yang telah menyelesaikan kultivasinya. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat sedih, tak terkecuali Xiao. Selain itu, setiap klan sudah punya para jenius yang lebih tua. Mereka akan maju sebagai ujung tombak dalam pertempuran. Namun tak diduga, penatua Akademi Abadi menyuruh murid baru untuk ikut serta. Mereka akan menyiapkan kapal khusus yang paling aman untuk mereka tumpangi. Hal ini sangat penting agar mereka bisa melihat seniornya bertarung. Setelah mendapat persetujuan dari tetua yang lainnya, semua kapal akhirnya bergerak menuju langit merah besar. Di bawah suara tanduk trompet naga sejati, semua kapal perang bergerak bersama melintasi langit. Di kedalaman institusi Dewa Surgawi ada platform batu raksasa yang memiliki simbol tak berujung di atasnya. Dari simbol itu, sebuah terowongan besar mulai dibuka. Semua kapal perang langsung melaluinya. Tak lama, semua orang memasuki tanah kuno langit merah besar. Perbatasannya sangat jauh, tetapi di bawah kecepatan kapal ilahi ini, mereka masih dengan cepat menutup jarak. Saat ini semua orang mulai merasa gugup. Mereka sudah mendekati medan perang kuno. Kapal-kapal kuno bersinar satu demi satu. Kekuatan ilahi melonjak. Semua jenis simbol yang mewakili klan sudah menyala. Kini perbatasan langit merah besar berada tepat di depan mereka. Ini adalah tanah kuno yang misterius. Bintang-bintang melayang di langit satu demi satu. Sangat dekat, seolah-olah mereka berada tepat di atas kepalanya. Ada beberapa gunung raksasa serta beberapa puncak besar yang menjulang ke awan. Tepat pada saat ini, Penatua Agung berkata, "Bersiaplah untuk berperang." Itu dikarenakan mereka sekarang benar-benar tiba di tempat tujuannya. Ketika mereka menatap ke depan, mereka melihat reruntuhan kota satu demi satu. Itu terlalu tragis. Tidak ada satupun makhluk hidup yang terlibat. Saat kapal perang maju, semakin banyak reruntuhan kota yang terlihat. Itu terkoyak oleh cakar besar, semuanya jatuh dalam satu hari. Mereka menduga bahwa suku dan kota ini memiliki jumlah penduduk ratusan juta. Tak diduga ada suara yang berkata, "Pelayang rendahan, apakah kalian semua sudah tiba juga? Dunia ini akan segera kembali ke pelukan keabadian." Seketika darah semua orang melonjak dengan hebat. Mereka melihat sisa-sisa kematian ini. Tidak ada yang dapat mentolerirnya. Kemudian banyak kapal kuno yang bersinar pada saat yang sama. Simbol dari semua klan yang berbeda berkumpul bersama. Itu membentuk tulisan suci yang tak tertandingi dan menghancurkan sisa runtuhan itu. Sontak kekosongan meledak. Kilat hitam terjalin beruntun. Kekuatan yang ditunjukkannya sangat luar biasa. Lalu dari terowongan hitam terdengar suara yang berkata, "Yang rendah akan menjadi rendah. Tidak peduli berapa keras Anda berjuang, itu tidak dapat mengubah kenyataan." Suara itu sangat dingin, tidak terlalu keras, jelas tidak terlalu memikirkan serangan ini. Untuk semua orang, ini adalah jenis penghinaan, benar-benar memandang rendah diri mereka. Lalu di bawah mata semua orang yang ketakutan, sebuah tangan besar terulur dari jurang hitam di bawah reruntuhan. Tangan itu bergerak menghadapi simbol-simbol dari semua klan. Seketika, serangan itu membuat lebih dari 10.000 simbol pecah. Hal ini membuat jiwa semua orang sangat terguncang. Bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Semua orang merasakan ketakutan dalam hatinya.
Lantas suara itu berkata lagi, "Benar-benar mengecewakan. Semakin buruk setiap generasinya. Kalian semua terlalu lemah, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun." Makhluk dari sisi lain tidak berbasa-basi sama sekali. Ini adalah jenis penghinaan, membuat pikiran mereka sangat bergetar. Mereka ingin mengaum, mengutuk, dan mencaci maki pihak lain. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani mengucapkannya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh dari Tua Agung meletus dan berkata, "Kita baru saja mulai saling berhadapan. Apa gunanya kehilangan hati? Jika Anda tahu siapa yang Anda hadapi sekarang, Anda tidak akan merasa buruk. Ia adalah makhluk abadi, seorang ahli yang hidup dari era besar terakhir, seorang yang berpartisipasi dalam pertempuran di era itu." Kata-kata Tua Agung seperti ombak besar. Ia membangunkan semua orang dari rasa takutnya. Ketika seorang yang abadi sudah muncul di awal, jelas sekali kalau sisi lain tidak terlalu percaya diri. Mereka sengaja mengirim ahli yang tak tertandingi untuk mengintimidasi pihak lain. Walaupun makhluk ini tak tertandingi, ia pasti hanya dapat melewati jarak tertentu. Itu karena ia akan ditekan oleh hukum alam dunia ini. Ketika Tua Agung selesai berbicara, tangan hitam besar itu terulur lagi. Tangan ini langsung meraih ke arah Penatu Agung. Sambil meraung, Tua Agung berkata, "Semuanya perhatikan baik-baik. Apa yang disebut makhluk abadi tidak lebih dari ini." Tetua Agung tidak menghindar. Ia menggunakan dirinya sebagai contoh untuk meningkatkan moral pasukannya. Banyak orang berteriak hebat. Itu karena apa yang dilakukan Tua Agung sangat berbahaya. Semua orang tahu bahwa Penatu Agung sangat kuat. Tapi dibandingkan dengan makhluk abadi, ia masih sangat kurang. Pada saat ini, tangan hitam besar itu terulur dari jurang di bawah runtuhan. Kekosongan mulai pecah. Puncak gunung juga telah runtuh. Kemudian dengan cengkraman yang ganas, tangan itu benar-benar menutupi Penatu Agung. Seketika Xiao berteriak keras. Matanya bahkan menjadi merah, merasakan sakit yang luar biasa. Namun tiba-tiba, langit merah besar mulai bergetar. Itu karena tanduk trompet naga leluhur muncul di antara tangan hitam besar itu. Ujung tanduk itu sangat tajam. Meskipun tidak disertai dengan cahaya emas yang berkedip-kedip, orang bisa tahu dari satu pandangan bahwa tanduk itu bisa mengobrak-abrik kosmos. Kemudian tangan hitam itu mengeluarkan darah berwarna hitam. Ini adalah hal yang tidak pernah diduga-duga oleh semua orang. Sementara itu, makhluk yang menyerang ini meraung karena sudah dilukai. Kemudian tanduk naga leluhur dengan cepat berubah menjadi naga besar yang terlihat samar-samar. Itu bergerak melalui kosmos dan melemparkan dirinya ke tangan besar hitam itu. Seketika makhluk dari sisi lain menjadi terkejut. Dia tak suka melihat sosok naga sejati yang telah jatuh muncul kembali. Lalu keberadaan asing ini melepaskan kepalan tangan ke arah tanduk naga sejati. Sontak tabrakan hebat yang mengguncang dunia mulai pecah. Darah hitam berhamburan ke segala arah dan memperlihatkan beberapa tulang jari. Hal ini membuat keberadaan asing semakin murka. Ia menganggap Tetua Agung sebagai biang kerok semuanya. Kemudian tangan besar itu menghindari tanduk dan langsung meraih ke arah Penatu Agung. Ketika tangan itu akan mengoyak tubuh Mentiangse, tiba-tiba sebuah gulungan lukisan terbuka. Itu tidak lain adalah diagram 10 alam. Harta ini melindungi Penatu Agung dari serangan tangan besar. Lalu tanduk naga sejati berubah menjadi seberkas cahaya menembus punggung tangan hitam besar. Kombinasi kedua harta ini sangat ampuh untuk menghadapi makhluk abadi. Sambil melihat ke wajah semua orang, Tetua Agung berkata, "Apakah kalian semua melihat? Makhluk asing yang disebut makhluk tingkat terpenting tidak lebih dari ini. Bahkan dengan kultivasiku sebagai makhluk setengah umur, aku bisa membuatnya berdarah. Generasi kami mungkin tidak dapat mencapai keabadian, tetapi berbeda untuk Anda semua. Masih ada waktu. Ketika saatnya tiba dan lingkungan berubah sekali lagi, kalian semua mungkin bisa
menginjakan kaki ke domain Dao abadi dan bisa membunuh mereka. Kata-kata motivasi ini membuat semua orang yang ketakutan mulai tergerak. Mereka berteriak dan meraung penuh dengan semangat. Lantas keberadaan asing berkata dengan sinis, "Apakah kalian semua sudah lupa? Bahkan jika ini adalah zaman kuno abadi, berapa banyak orang yang bisa mencapai keabadian? Selain itu, apakah Anda semua berpikir bahwa kami akan memberi Anda kesempatan? Berani memberontak seperti ini, kalian semua akan dibantai. Garis keturunan kalian benar-benar akan padam." Makhluk ini berkata dengan dingin. Lalu Penatu Agung membalas dan berkata, "Apakah kamu mengancam kami? Berani menyerang langit merah besar? Kalian semua pasti memiliki suatu rencana. Kami sudah tahu kalau kalian semua tidak bisa menyeberang." Lalu Tetua Agung menyuruh beberapa orang menyelidiki sejarah dari langit merah besar. Dia curiga kalau ada sesuatu yang aneh di tanah kuno ini, sehingga sisi lain dapat menyerang membabi buta. Beberapa orang berpikiran sama, segera berangkat untuk mencari teks-teks kuno. Namun tiba-tiba jurang hitam itu melepaskan kabut hitam yang meluap dari surga. Dari sana banyak tokoh yang bergegas keluar. Mereka melayang di langit yang terdistorsi di kejauhan. Mereka adalah para ahli sisi lain yang berhasil menyeberang. Kelompok orang ini terlihat sangat kuat. Jika mereka berdiri bersama, domain yang menakutkan mulai dihasilkan. Domain itu melepaskan aura magis yang langsung menyerang pihak lain. Sementara itu, Akademi Suci, Akademi Abadi, dan ahli keluarga umur panjang mengeluarkan cemoohan. Mereka melepaskan kekuatan ilahi, melawan domain ini dan mencegah badai itu mendekat. Ini adalah kelompok Raja Iblis Jati. Orang-orang ini seperti menara besi di kabut hitam, berdiri tegak dan benar-benar menakutkan. Jika orang-orang itu berjalan, kabut hitam tidak menyebar, masih melilit mereka semua. Tubuh mereka sebenarnya masih belum terlihat, hanya bayangan hitam yang terlihat. Lalu salah satu dari mereka maju dan berkata, "Apakah kalian semua berani untuk bertarung?" Di sisi 9 surga 10 bumi, semua orang mengulurkan kening. Semua pihak mulai berdiskusi apakah akan meladeni tantangan dari sisi lain. Akhirnya salah satu tetua dari Akademi Suci menawarkan dirinya untuk maju. Tubuhnya pendek dan terlihat agak kurus. Orang ini adalah Xian Feng yang terkenal sangat kuat. Dikabarkan kalau sosok ini sudah meninggal dalam kultivasi. Tak ada yang menyangka kalau ia masih hidup. Ia adalah murid utama tetua Akademi Suci dan statusnya juga luar biasa. Ia sepenuhnya sebelumnya telah mengalahkan banyak orang di generasinya. Hanya 1 atau 2 orang yang mampu bersaing dengannya di antara rekan-rekannya. Di sisi lain, salah satu makhluk mulai berjalan. Ia akan menjadi lawan tanding dari Xian Feng. Ketika mereka sudah berhadapan, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Namun setelah 100 pertukaran, Xian Feng sudah kehilangan lengannya. Kemudian setelah 50 gerakan lagi, mata Xian Feng kehilangan semangat. Darah menetes dari 7 lubangnya. Bahkan ia tidak dapat berbicara lagi. Ruang di antara alisnya dihancurkan oleh satu cengkraman dan roh primordialnya berubah menjadi abu. Semua orang terkejut. Xian Feng adalah sosok makhluk tertinggi tingkat ketiga sejuta tahun yang lalu. Namun ia dibunuh oleh pihak lain begitu saja. Lalu dengan nada dingin makhluk itu berkata, "Aku bahkan tidak menggunakan metode ilahiku sendiri, hanya menggunakan metode duniamu." Makhluk itu pun melemparkan mayat Xian Feng ke sisi Akademi Suci. Orang yang bunuh Xian Feng ini bernama Ditu. Ia bahkan tidak menempati peringkat ke-19 di antara rekan-rekannya sejuta tahun yang lalu. Pada saat ini, tempat itu menjadi sangat sunyi. Semua orang terpana. Meskipun mereka merasa marah di dalam, mereka masih merasakan gelombang dingin. Seseorang yang berada di peringkat ke-19 membunuh seseorang yang berada di peringkat 3 besar di sisi dunia ini. Kemudian makhluk lain dari jurang hitam berbicara, "Saya berkultivasi selama 500.000 tahun.
siapakah yang akan menjadi lawanku.